Udah kan lu bilang Lucifer sayang sama lu, Beelzebul udah pengen cipokan sama lu. Ingat, Beelzebul pengen make lu nungging biar Beelzebul bisa make lu. Lu jangan makan cabai sama Beelzebul. Jangan makan cabai, lu mau digulung sama Beelzebul, lu pakai dari belakang. Sayang Beelzebul sama lu. Iya, habis keras peringatan Nabi ini untuk Demian yang bebal sekali menerima luga. Silakan, lu mau berontak lagi, Dem. Udah keras banget nih peringatan nih. Enggak, justru saya senang. Saya senang ketika luga tunjukin sifat aslinya gitu loh. Saya merasa senang sekali. Jadi akhirnya dia emosi juga gitu. Lo debat kok baper deh. Sabar. Ini waktu saya. Waktu diulang. 3 menit lagi. Akhitolib. Ya, sip. Baik, lu kalau motong-motong lu diulang lagi loh ini. Lu nggak ada kuasanya nih dalam timer. Ya. Di sini gua penatuannya. Lanjut. Iya, jadi kalau kita lihat teladan para rasul ya, mereka itu walaupun dihujat, dihina, dilempari dengan batu, mereka tetap menjawab dengan baik dan benar. Seperti siapa ya, salah satunya Stefanus. Walaupun dia sudah dilempari dengan batu, diludahi dan sebagainya, mereka itu luar biasa sekali menjawab dengan kasih, lemah lembut. Itu teladan para rasul. Mereka mencerminkan apa yang Yesus ajarkan. Bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Itu kan ajaran Yesus yang diikuti oleh para rasul. Rasul Paulus pun sebenarnya gitu. Coba aja baca kisah-kisah Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, karunia, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Di luar daripada ini adalah roh-roh setan. Makanya kan Rasul Yohanes mengatakan apa? Setiap roh itu harus diuji. Sebab antikristus telah muncul ke seluruh dunia dan menyesatkan banyak orang. Roh-roh antikristus. Dan antikristus itu bukan cuma berasal daripada luar Kristen saja sebenarnya. Di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan bahwa antikristus itu pun muncul dari dalam. Dan tidak mencerminkan buah-buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi baru kena skakmat aja dia sudah emosi, serang pribadi dan sebagainya. Padahal di sini kita membahas satu topik tentang nabi palsu dan nabi asli. Tapi dia tidak membahas topiknya. Yang dia bahas adalah lu begini, lu begitu. Gimana ya? Bukannya tapi saya malas sekali loh dengarkan orang-orang seperti ini. Jadi yang kita bahas ini topiknya yang harus lu tanggapi, lu jawab sesuai dengan iman Kristen. Lu itu mempermalukan kekristenan, tapi lu nggak nyadar gitu loh. Banyak orang yang sudah kecam lu, tapi lu nggak pernah sadar. Ngaku-ngaku sebagai nabi, aduh gimana ya lu ya? Terlalu memalukan begitu loh. Jadi makanya lu bertobatlah, seperti Rasul Paulus dan para rasul mengikuti teladan para rasul yang lain. Lu itu tidak mencerminkan kekristenan dan juga teladan para rasul. Lu klaim diri sebagai nabi, tapi kelakuan lu melenceng dari para pengajaran Yesus dan para rasul. Coba lu baca kisah para rasul dan pengajaran mereka tidak mencerminkan apa yang lu lakuin. Jadi jangan ngaku-ngaku sebagai nabi bisa bernubuat dan sebagainya baru di patahin argumennya saja sudah emosi. Nabi kok kayak gini kualitasnya gitu loh. Apa kamu tidak punya kemampuan untuk menjawab argumen saya? Sehingga yang kamu omongin cuman tolol, goblok, miskin dan sebagainya, kata-kata kotor yang selalu kau keluar. Orang yang menghujat itu orang yang sudah kehabisan kata-kata karena dia udah otaknya entok. Iya, tapi jangan salah juga, Dem. Yesus juga mempermalukan Yahudi, tapi ujung-ujungnya Kristen berkembang pesat. Gitu. Luga pun ada kemungkinan ke sana. Luga lu jangan emosi. Yesus kan Tuhan. Kalau Luga ini kan manusia berdosa, dia nggak punya hak. Oke, silakan, Lai. Kalau ngomongin sifat, marah-marah. Yesus marah-marah pernah. Tuhan juga pernah marah-marah. Daud marah-marah pernah. Apakah gara-gara mereka marah-marah mereka jadi bukan nabi? Tidak.
Makanya masalah sifat, masalah karakter itu urusan berbeda. Semua ini bisa salah. Nabi itu manusia berdosa. Jadi kalau lo bilang kok lu gak berdosa, iya semua nabi itu berdosa. Nggak ada nabi yang berdosa. Kita ini mau membahas nabi, bukan lagi kursus BP, bimbingan perilaku murid. Kita lagi tidak membahas bagaimana cara masuk surga. Cara masuk surga jangan marah-marah, jangan bercabut, jangan berzina. Kita ini lagi nabi. Kalau bahas nabi, bantahan lo akan begini. Bang Luga, tunjukin nubuatannya. Apa nubuatannya yang sudah terjadi? Bisa dikonfirmasi, ada saksinya. Begitu doang cara membantah nabi. Tapi kok Luga marah-marah ya? Kok Luga saya dijarah di ini? Itu namanya bukan ngebahas. Itu lo lagi ngebahas gue sebagai cowok ganteng yang marah-marah. Kecuali Bang Luga. Kita bahas karakter yuk. Kenapa Bang Luga marah? Kenapa Bang Luga kok emosian banget? Itu kalau temanya perilaku Bang Luga. Ini pembahasannya Nabi. Lo gak usah panjang kemana-mana Ucok. Entar lo dikira Lucifer. Apalagi Lucifer sayang sama lu. Pembahasannya cuma satu. Tunjukkan nubuatannya. Apa yang sudah terjadi. Selesai. Ini kok kamu teriak-teriak. Gila. Lu udah gila ya? Sinting. Iman Nabi, kok kamu pakai baju hitam sih? Kamu kok marah-marah? Emang gue bokin lu, tolol. Sayur. Maka Nabi itu pembahasannya terjadi apa tidak nubuatannya begitu. Ini malah lu kok marah? Ucok. Lu sebenarnya mau ngajak gue debat atau mau ngoreksi gue sih? Aduh, sayur. Maka gue udah bilang, kalau lu membahas nubuatannya lu cek itu doang, nggak ada. Lu ngoreksi-ngoreksi gue. Thank you. Iya, kita balik lagi ke nubuatnya, Dem. Nubuatannya minta dicek Luga ini. Dari tadi tuh minta lu ngecek nubuatannya Luga. Silakan, Dem. Ya, gini loh, pembahasan kita mengenai nabi asli dan nabi palsu. Nah, kan saya jelasinnya sesuai dengan Bible. Tidak perlu saya menjawab pertanyaannya karena tidak sesuai dengan topik. Jadi, kalau menurut Alkitab, cara membuktikan nabi palsu itu kan sudah saya katakan tadi. Mengajarkan ajaran yang tidak berasal dari Alkitab. Bukan mengecek nubuatannya, bukan mengecek ajarannya. Nabi itu kan kerjanya bukan ngajar, bernubuat, Ucok. Waktu saya. Sabar. Ya, timer ulang lagi, timer. Sudah dibilang ini pembahasannya Nabi, bukan membahas pengajaran. Lu jangan lari dari tema. Tolong ditambahkan waktunya, di mute aja dianya. Iya, sabar, Nabi itu kan tugasnya bernubuat, tinggal lo cek nubuat, malah ngurusin gua lagi. Gua bukan pacar lo, Cok. Ngapain lo ngurusin sifat gua? Kecuali lo pacar gua. Lo ngurusin sifat gua, pacar gua. Dokter Surabaya. Ngapain jadi lo nama gua, minta. Ya, timer diulang. Lai, gimana kok emosi yang dibahas karakternya? Enggak apa-apa lah. Enggak, kalau harus keras. Itu ada ayatnya. Harus keras mengatasi guru palsu. Ini anak guru palsu ini. Enggak, gini deh supaya kita spesifik, Dem. Coba lu, dia ini nabi palsunya tuh pengajarannya apa, yang melenceng tuh apa gitu loh. Silakan, Dem. Iya, oke. Makanya di mute aja supaya dia ngomong. Kalau Nabi itu bukan pengajaran yang dibahas dari tadi. Gue udah bilang, jawab pertanyaan gue, nubuatan gue dicek. Bukannya jadi pengajaran gue. Kan gue membahas Nabi. Jangan terguncang dulu dong, Bang Luga. Ini waktunya Demian. Sabar lah ya, sabar. Kita kan punya hak. Kita kan memberikan hak yang sama gitu.
Sabar lah. Ini kan mau dibuktiin sama Demian. Palsunya di mana gitu loh. Ya silakan, Dem. Iya loh, masa Nabi nggak tahu aturan sih? Tadi kan udah dibilang sama moderator 3 menit. Ini Nabi kok kocak gitu loh, nggak tahu aturan. Ya lo lari dari tema masalahnya dari tadi bahas pengajaran. Nabi itu yang dicek tuh nubuatannya karena Nabi nggak pernah ngajar. Nabi itu berbuat, berarti cek nubuatannya. Salah apa bener? Wah, ini orang gila nih. Ya udah sabar. Dilepas dari jadi co-host terus di mute permanen biar dia nggak bisa ngomong. Gua bukan host di sini, bukan host gua. Soalnya dia sabar, gitu. Nanti co-hostnya dicopot loh. Dari wajahnya itu dia kayak kepanasan. Iya. Jangan takut lah ya. Kalau lah berada dalam kebenaran Yesus, jangan takut dengan bahasanya Demian. Nabi kan kerjanya bernubuat. Jangan bahas pengajarannya. Kalau pengajarannya namanya bahas guru. Guru itu pengajar. Nabi bukan pengajar. Nabi tukar kerja bernubuat. Kalau kerjanya bernubuat yang perlu lu cek nubuatannya. Benar apa enggak? Jangan sinting. Aduh, di mute dulu lah kawan-kawan. Ya udah gini coba sebentar. Nubuatan lu apa aja lah ya? Coba kasih moderator juga harus ngasih ke dia. Kita kan bahas Nabi, otomatis yang dibahas nubuatannya. Cek bener apa cuma itu. Bang Tolib mana? Bang Tolib. Iya, bentar. Iya, mana nih? Akhir Tolib mana nih? Iya, coba sebutin dulu sambil kita nunggu Akhir Tolib. Nubuatan lu apa aja ya? 1. Biar dia yang nanya, bukan lu. Ya enggak, nanti kan ini waktunya Demian, jadi Demian langsung bahas. Nah, oke ya. Jadi begini, kalau kita masalah apa nubuatannya lu gak? 1, gue bernubuat. Pernah gue bilang, Evi, kamu akan dibawa Tuhan ke sorga. Enak aja bang, saya mungkin saya dibawa ke sorga. Kemudian, bang, Luga sebentar. Kenapa? Saya udah masuk Kristen bang. Loh, kok bisa? Saya dibawa ke sorga, saya dibawa ketemu Tuhan Yesus. Sekarang saya udah masuk Kristen. Nubuatan terjadi. Begitu namanya Nabi. Ini kok Luga marah-marah ya? Ya gue malah sama lo. Ya udah itu Dem, nanti bahas ya Dem ya, itu nubuatannya si Epi itu Dem. Epi itu nggak tahu gue Epi yang mana. Di mute permanen karena orang ini dia tidak punya moral. Supaya orang lain kalau ngomong ini nabinya nabi amoral ini memang ini. Coba. Ini malah gue dibahas sifat gue, yang perlu dibahas itu nubuatannya terjadi apa enggak. Ini malah sibuk ngurusin gue. Ini bukan lagi membahas masalah karakter, Ucok. Lu tidak tahu aturan debat di sini. Tadi kan dibilang 3 menit. Jangan gila lah gitu loh. Kita di sini diskusi bukan gila. Bukan jadi orang gila di sini. Ayo, Demian, udah waktu siap nih. Kita ini kan debat aja, bukan ngurusin sifat-sifat orang. Kalau gua ngurusin sifat-sifat orang, lo kita nggak jadi debat jadinya. Oh, lu tahu aturan di sini nggak 3 menit. Lu jadinya curhat di sini. Kita ini debat bukan curhat. Enggak, ini waktunya Bang Demian, Bang Luga, ini waktunya Bang Demian. Coba dihargai Bang Demian aja. Sebelum debat, tolong di sini jangan curhat masalah sifat orang. Sifat orang itu urusan Tuhan. Tugas kita di sini cuma lo tahu sifat saya tidak kritik itu. Tadi jelas-jelas dua-duanya sama-sama saling menyerang. Ya marah-marah. Lu sebenarnya mau debat apa mau curhat sih sebenarnya? Yang curhat itu kan lu kita tadi. Ini berdebat doktrin, bahas masalah doktrin. Ini yang tadi diomongin, Luga marah, Luga nyakitin hati saya. Lu sebenarnya mau debat apa mau curhat sih? Di mute saja ya, moderator siapa sih moderator? Kita ngomong bukan moderator ya, gue bukan host bre. Gue mute ya, buka lagi gitu-gitu terus bre. Lu nggak sabar banget gimana sih? Oke, gue sekali lagi kalau masih ngomongin orang, udah gue tutup aja. Ini orang gila nih anak satu nih. Dia lari, takut. Nyungsep. Iya sekarang. Stop dulu ya. Gua tahan dulu debat ini. Kita kan berdebat masalah nubuatan, masalah pekerjaan bernubuat. Jangan lo mikirin sifat gua mau pakai itu, jangan lo ngelihat nabinya. Lu jangan, gua di sini bukan lagi minta dikoreksi sifat gua. Gua pun tidak mengoreksi sifat lo. Yang dibahas adalah Nabi bernubuat, kasih dalilnya, kasih bantahannya. Ya jangan makanya Dem, kata gua juga jangan nyerang pribadi Dem. Jadi ngamuk tuh Bang Luganya. Ayo profesional aja, profesional. Posisinya gini loh. Apakah Nabi palsu, apakah Luga Nabi palsu apa enggak? Nah, jangan lo bilang Luga itu kok marah ya, makanya dia Nabi palsu. Bukan begitu berdebat.
Udah diam dulu aja berdua, diam dulu aja ya dua-duanya. Jadi Berdebat gini itu loh, bukan sebenarnya seperti itu. Kita udah ngomong lu dalil. bacot Misalnya gini, mulu. Yohanes Tunggu. 1:1 bantahan. Kalian ya Iya, harus iya, mute iya, permanen. sabar. Di Kalian sini gua mau kasih moderator tahu. di sini. Lu tuh harusnya gini, Dem. Lu tuh juga harusnya Enggak, menghormati gitu. gini loh. Si Luga ini kan Kalian harus nabi menjalankan, Kristen. melakukan. Hormatilah dikit. Bahan gua bukannya lo koreksi sifat gua. Dihormati aja sedikit nggak apa-apa. Ya udah, Kita sekarang di sini kan ngomongin perdebatan tentang Mute nabi. permanen Iya ku bantah. bilang. iya, nah Demian akan menghormati lu sebagai nabi Kristen. Nah, lu Oh, hargain bukan seperti waktunya itu. lah. Ini bukan ajang adu baik-baikan. Bukan, ini debat. Ada nanti waktunya nanti itu. Sekarang kita debat. Jangan nyerang pribadi. Sekarang kita bantah dengan ayat. Dari tadi Demian bawa dalil loh. Coba ya sekarang. Dari Diulang, Dem, tadi dalilnya, Dem. katanya marah. Sekarang kita temanya apakah bagaimana cara untuk baik. Itu bukan temanya. Kalau Demian kan bagaimana lagi cara ngebuktiin. menjadi Demian manusia kan lagi baik, ngebuktiin maka ini. Nubuat Nabi marah-marah. Memang kenapa? Ini Biarin Bang aja. Kores yang baper ini Demian apa Luga sih Bang Kores? Demian. Cuma Luganya nggak gini loh. nggak sabar. Kita kalau berdebat, kita tidak bisa mengoreksi sifat orang. Nanti kalau lu koreksi sifat Luga, gua, nanti gua satu-satu koreksi dong. sifatnya Kenapa sih lu Demian, kepanasan jadi banget nggak loh? debat. Ya Satu udah satu sabar. dong. Baper lu dapat lu waktu bahas nanti. Dia temen bilang gua, satu-satu, jangan lu kenapa bilang lu gua marah-marah? kepanasan. Ini nggak ada gunanya debat sama ini. Makanya aku bilang moderatornya di mute aja permanen. Ya gimana kok saya nggak dicabut-cabut ini? Nggak bisa begini. gua. Begini kan saya bilang, kita ini kan berdebat temanya kenabian, ya. Kan lo bilang tuh marah-marah kan, tuh marah-marah. Namanya orang, kita wajar suara keras, bukannya jadi mahmud. Yang karakter, jangan bahas sifat karena temanya bukan sifatnya, bukan karakter pembicara. Sekarang temanya adalah apakah Luga Nabi masuk bantah? Jangan bilang, oh Luga kan marah-marah, jadi dia bukan Nabi. Ya elah nih orang. Di mute aja permanen. Dia gila ini orangnya nih. Dia bukan gila, dia nabi lu, bre. Lanjut, Dem, silakan. Timer berjalan. Udah di tenang, mute permanen belum ini? Udah. Gini. Saya rasa stop aja. Woi, nongol lagi. Saya stop aja. Karena ini anak tidak mau mengikuti aku. Ya udah, kalau lu stop nggak apa-apa. Tapi Demian punya hak untuk 3 menitnya. Silakan, Demian. Ya jangan gitu dong. Kalau ntar dia ngomong lagi, ntar gue ngomong lagi. Ya udah. Iya, jadi ini tanda bahwa hargain Luga dia, itu hargain makanya. Makanya kan saya bilang moderator di sini, kalau kita debat tentang doktrin, kita bahas doktrin, jangan menyerang si pribadi orang. Enggak, Kalau kita sibuk menyerang ini pribadi nyerang orang, pribadi kenabian palsu gitu loh lah ya. Kenapa lu ngerasa? Berantem. Tadi udah saya ingatkan jangan nyerang pribadi, udah saya ingatkan tadi Demian nyerang pribadi terus nih. Si Kores dicopot itu. Topik kita mengenai ciri-ciri nabi palsu. Si Kores dicopot. Kores keluar. Kores keluar. Kita membahas ciri-ciri nabi palsu tapi kita. Enggak. Kores keluar. Gua ajar lo. Lo kok gua kapan gua nyerang ajar pribadi? Terakhir moderator pertama, serahkan ke moderator yang pertama, kita berdebat jangan bahas pribadi, jangan nyerang pribadi. Demian nyerang pribadi bagian mana sih? Kan pembahasan kita Nabi, pembahasan kita temanya nubuatan. Jadi jawabannya selalu dia marah-marah, berarti dia bukan Nabi. Itu namanya bukan pembahasan. Lu bahas pertanyaan gua. Kalau lu nggak bisa jawab gua sudah. Kalau di mute aja loh, kok dibiarkan kayak gini? Enggak, gue udah mute, dibuka lagi, bre. Gue udah mute ini tuh, gue udah mute ya, buka lagi nanti dia. Lihat tuh. 1, 2. Kan? Dibuka lagi mute-nya. Sekarang ya, gue kasih waktu sekali lagi. Kalau lo ngomong serang pribadi, gue stop ya. Silakan lo ngomong. Nah, coba. Gak usah nyerang pribadi, Dem. Siap. Ajar aja itunya. Nabi palsunya, gas. Ya, saya nggak akan nyerang pribadi lagi ya. Tapi jangan ini loh ya. Jangan kepanasan. Yo, timer siap jalan. Waktu saya jalan lagi. Oh ya, oke. Pertanyaan gua, hanya pertanyaan gua yang lu bahas. Jangan pertanyaan gua. Silakan. Lu makalah dialog namanya, bukan nyerang pribadi nih. Dari tadi motong-motong terus. Dia takut, dia udah gemetar itu.
Bentar ini. Kok takut sih, Nor? Udah kan, masuk waktu. Ya udah diem ya, sabar ini ujian lah ya. Jangan Karena lu Nabi asar itu cobanya panjang. Yang namanya Nabi itu cobanya panjang. Ini ujian untuk Nabi Kristen, nggak apa-apa. Yuk silakan Demian. Bukan ujian namanya, dia ini memang nggak Enggak akan diam, percayalah. Ya, Oke, diam, sabar. Ya, gas. Yuk, Dem. Ya, tapi jangan dipotong loh. Saya nggak nyerang pribadi lagi, beneran. Enggak, kalau lo enggak. dari potong. Siap-siap gue motong lo. Dia lihat dulu. Udah nempel, kupingnya udah nempel banget ke kamera pada lihat tuh dia. Ya, Dem. Gas, Dem. Oke, saya nggak nyerang pribadi loh ya. Lanjut. Iya, jadi saya menjawab sesuai dengan topik. Jadi saya tidak ada menyerang pribadi. Topik kita mengenai nabi palsu dan nabi benar. Saya dari tadi menjawab itu pakai dalil. Ciri-ciri nabi palsu itu di dalam Alkitab itu seperti apa. Yang nyerang pribadi dari tadi ini si Luga gitu loh. Jadi kalau menurut Alkitab, nabi palsu itu contohnya seperti Bileam yang memberontak terhadap Tuhan padahal awalnya dia diutus. Atau para penyembah Baal, nabi-nabi palsu yang diangkat oleh mereka mengangkat nabinya sendiri. Para penyembah Baal itu kan kriterianya, mereka mengajarkan ajaran yang berbeda, ajaran-ajaran yang tidak benar. Makanya tadi kan aku bilang kriteria nabi palsu di dalam Alkitab itu seperti itu. Nggak ada saya nyerang pribadi begitu loh. Dan dia kan mengaku diri sebagai nabi si Luga ini. Di dalam pengajaran kekristenan dalam perjanjian baru itu kita itu mengajarkan tentang kasih karunia, itu ajaran Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 18, Yesus berkata, sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau dalam perjanjian lama itu, ada yang namanya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan apa? Kamu telah mengenal firman, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Kamu telah mendengar firman. Terus kemudian Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kan seperti itu pengajaran Tuhan Yesus. Jadi dia mengikuti teladan para nabi yang hidup di zaman dulu, yang masih hidup di bawah hukum Taurat, yaitu peperangan dan sebagainya yang ngiri-ngiri itu. Jadi apakah dia ini seorang Kristen? Dia tidak mengikuti ajaran Kristus. Kristus mengajarkan kasih karunia. Pak, nyerang lagi kan? Tuh, kan berubah-ubah nih anak ini. Timer pause. Apanya? Ini ngebahas Kristus, lu Kristus emang? Matikan timernya. Akhirnya 120. Itu bukan menyerang pribadi, lu gimana sih? Nama lu juga Kristus. Kan bukan. Biarin aja lah. Adil lah. Silakan. Ya udah makanya sabar, ini 120 lagi kok. Sabar. Yuk silakan Dem, lanjut Dem. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang ngaku sebagai Kristen, tapi dia maki-maki orang, apalagi ngaku sebagai nabi dan maki-maki orang, itu bukanlah yang diajarkan, teladan yang diajarkan oleh Yesus. Makanya kan aku bilang, baca kisah-kisah para rasul, walaupun para rasul itu mereka dicela dan disiksa bagaimanapun, mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata bajingan seperti itu. Jadi tadi kan aku kasih ayatnya dari kitab Rasul Paulus, kasih itu lemah lembut, kasih itu sebagainya. Jadi ada banyak gitu loh kata-kata tentang pengajaran di dalam perjanjian baru. Tentang kasih karunia itu kan pengajaran Yesus. Kalau kau Kristen pasti kau mengikuti itu. Tapi kalau kau anti Kristus, sifatmu sama seperti Bileam dan juga nabi-nabi Baal. Itu bukan penghujatan dan menyerang pribadi. Topik kita tentang itu. Jadi kan Yesus mengatakan bahwa nabi palsu itu dikenal dari buahnya, dari pengajarannya. Dan kalau Luga itu mengajarkan sesuai dengan yang Yesus ajarkan dan dia mengaku sebagai nabi, seharusnya dia mengajarkan seperti yang Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu dan sebagainya. Kalau Yesus menghakimi, dia hakim, dia nggak berdosa, lu berdosa. Yesus mengatakan apa? Jika kamu tidak berdosa, dia yang pertama melempari wanita ini dengan batu kepada orang-orang Yahudi. Kalau lu masih berdosa, lu nggak punya hak, kan begitu pengajaran Yesus. Tapi nih orang kok ngaku-ngaku sebagai nabi, tapi kelakuannya seperti ini, lucu gitu loh. Nah, jadi lucunya di situ lah. Lu bilang lu nabi, tapi kelakuan lu gitu. Nah, kan gitu. Gue bilang begini, benerin ya. Kita ini membahas doktrin tentang nabi palsu. Sekarang kita hari ini bagaimana cara hidup. Kalau misalnya marah-marah, jangan marah-marah. Itu enggak, nabi juga tukang sayur pun nggak boleh marah. Bukan nabi doang yang nggak boleh marah, tukang rengan pun nggak boleh marah.
rasul, pendeta pun nggak boleh marah. Sebenarnya kita ini mau membahas seorang murid atau membahas doktrin. Kita ini sedang tidak membahas bagaimana cara hidup kudus. Kalau cara hidup kudus adalah jangan kau mencuri, jangan kau berdosa, jangan berzina. Itu bukan cuma nabi, rasul pun bisa, tukang sayur pun nggak boleh mencuri, tukang sayur pun harus lembut. Karena si Demian ini memang tidak mampu menjawab pertanyaan. Gua ayat ke situ karena dia tidak bisa lagi lari dari situ. Gue tahu dia tidak bisa lari dari tema itu karena tema itu udah menjepit kepalanya dia. Itu adalah mengecek nubuatannya. Dia tidak mengecek buatan saya, tapi dia sibuk. Kamu marah. Kita tidak bagaimana benar, bukan. Dia sibuk ngurusi sifat gua, sibuk mengecek nubuatan gua. Nah, kalau buatan terjadi berarti nabi itu adalah firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan mengatakan dia bukan. Guru palsu memang harus dicekam, harus dibanter, digulung. Menutupi si manusia jahat satu ini orang jahat ini. Pura-pura mencari kekurangan saya. Temanya adalah nabi palsu. Kok dia sibuk kalau nabi itu nggak boleh jahat? Iya, semua jangan nabi, semua pendeta juga nggak, penginjil juga nggak boleh jahat. Tukang sayur juga nggak boleh. Ini mau bahas apa sih? Nabi atau mau bahas sifat orang? Jadi saya rasa cukup. Dia ini nggak akan bisa lagi membantah pertanyaan gua. Dia ini anak setan. Udah. Kamu setan jelas. Tapi Nabi mengatakan setan, bukan emang lo setan. Nabi itu juga mengatakan orang yang memang setan ya setan. Ini temanya masih sibuk. Kamu kok marah? Iya, cukup lah. Gila, Oke, waktu habis. Jadi gitu, Dem. Lu tuh 3 menit. Iya. Panas. Gini Dem. Jadi lu tuh nggak bawa pengajaran baru, makanya lu lihat nubuatnya lu kejadian semua. Siap, mantap. Pengajarannya nggak ada yang baru kecuali lu bisa buktikan ada Dia pengajaran tidak baru mau dari membahas Luga. nubuatan gua. Dia Luga itu jahat, marah-marah. Sebenarnya mau seminar perilaku yang sama apa? Iya, karena buat gue gini juga deh, walaupun dia anaknya marah-marah, tapi kalau nubuatnya terjadi ya udah sah Nabi Kristus. Nah, lo gitu pinter sih, lu ya udah, kasih time 3 menit. Jangan. Ya 3 menit, silakan 3 menit. Makanya gue udah bilang cara mengetahui. Ya giliran saya lu. Iya, sabar. Makanya cara mengetahui itu benar bukan menurut apa yang dipandang manusia karena dia bukan. Kalau memang dia Nabi Pak, nanti nubuatan itu akan batal sendiri. Lu nggak usah ajarin Tuhan. Iya. Udah sabar tuh. Itu. Kecuali benar. Jadi lu nggak usah sibuk mikirin juga jahat, juga Di mute. Lu bentar dulu. Jangan dimainkan dulu ininya. Lu nggak sibuk gua kasar karena Tuhan itu jauh lebih tahu daripada lu. Kalau gua memang bukan nabi, buatan gua pasti gagal. Cukup hanya sampai jangan lu mempersulit diri lu. Ini jangan terlalu dekat kalau enggak ke kamera itu lubang hidungnya kelihatan. 3 menit tuh. Udah di mute moderatornya ini, hostnya mana? Membuktikan nabi itu nggak usah sibuk. Apakah dia pacaran sama? Udah. Kalau misalnya ada pengajaran baru dia nabi palsu, dan dia nggak ada pengajaran baru, bre. Nubuatnya juga nggak lu sentuh sama sekali. Ini malah sibuk ngurusin kasar. Ini kenapa ini nangis ini nabi ini? Udah, Dem. Sakitin kamu. Ya udah, silakan Dem, 3 menit Dem. Ini saya senang teman-teman, Demian ini sudah mewakili sektenya. Protestan Katolik. Senang gua.
Di mute Nah, dulu tadi tuh lah. harusnya lu ke Katoliknya, lu diem aja tadi. Nanti dari sini ya. Pasti Udah. omongannya. Gua jamin. Udah. Pasti omongannya sama. Pasti lagi silakan. Lu masih bacot mulu, gua baptis ulang nih. Udah diem dulu. Ya Dem, silakan Dem. Iya, oke ya, kawan-kawan ya. Begini loh. Nah, dia masih ngomong itu. Kayaknya itu sinyalnya. Kasar, juga marah-marah. Iya, ini mau dibuktiin pengajaran barunya apa dari Demian. Di sini lu. Ya, Ahitolib 3 menit lagi Ahitolib. Tunggu Gua pacarnya kali curhat sama gua. Gua bukan homo, Cok. Enggak ada kok ke situ dia kok. Oh, udah sabar. Halo, selamat malam. Papi mau hadir di sini. Waduh, ini lagi si Gareng masuk. Duduk, sabar. Yo, Dem, silakan. Pak Vivo, entar dulu Pak Vivo ya. Soalnya ini si Luga lagi kesurupan. Iya, biar ku cari dulu dia itu. Iya, setelah 3 menit setelah 3 menit saya baru Pak Vivo ya. Langsung aja. Oke. Tapi mungkin satu aja cukup mewakili. Gimana lu gak ada perantang berikutnya kok melembek gimana sih? Lawan Demian doang udah capek. Mewakili seluruh guru palsu yang ada di Indonesia. Cukup si Demian yang mewakili. Udah, coba cepet Dem dulu 3 menit. Skor saya dong 3 menit. Iya lu. Iya. Kan ini sebagai penutup soalnya kan dia yang pertama tadi. Sok. Iya, begini loh, saya tidak perlu jawab pertanyaan Luga karena itu tidak sesuai dengan topik pembahasan kita. Mau dia punya kesaksian sebesar Gunung Bromo atau gunung apapun, itu kesaksian pribadinya, bukan kesaksian saya atau kesaksian yang gimana bersifat umum sehingga saya harus jawab. Tidak perlu itu. Yang saya bahas ini adalah menggugurkan kenabiannya, bahwa memang orang ini adalah nabi palsu. Sesuai dengan bukti-bukti dalil-dalil dalam Alkitab itu loh, karena pembahasan topik kita tentang itu. Ciri-ciri nabi palsu, yaitu dikenal daripada pengajarannya, daripada sifatnya dan sebagainya. Kalau itu pengajarannya yang palsu apaan? Itu bahas. Nah, tunggu sebentar. Jadi dari pengajaran Luga kasar. Udah dong. Tolong diulang 2:30 Ahitolib. Pengajaran Luga kasar, itulah ciri nabi palsu, kasar Luganya. Ahitolib 2:30. Tapi udah lu diam dulu. Nih kan jadi diulang lagi waktunya lu motong sih. Kalau misalnya lu motong mulu, waktunya Demian enggak habis-habis kok. 2:30. Nah, sip. Ya, oke. Jadi saya bukan hanya menjelaskan tentang ciri-ciri saja, tapi saya buktikan bahwa Luga termasuk daripada salah satu dari nabi palsu. Tentang Biliam dan juga tentang nabi-nabi Baal itu dari pengajarannya kita bisa kenal mereka. Saya buktikan hari ini bahwa Luga tidak mencerminkan ajaran Yesus dan juga teladan para rasul. Apa ajarannya? Loh. Sabar. Ini waktu panjang loh. Yo Ahitolib Ahwan nih. Nih timernya kasih aja dia. 2:30 diulang lagi 2:30. Makanya lu gak diam lah supaya waktunya cepat selesai. Lu gimana lo? Ini disiksa tiada henti lo. Lu motong mulu, waktunya ngulang lagi lo. Yo silakan Dem. Iya, jadi kan dia tidak bisa membedakan antara zaman kasih karunia dan juga zaman perjanjian lama. Kalau lu baca kitab-kitab para nabi, kitab Nefim, kitab Torah dan Ketuvim, itu masih zaman batu. Bagaimana mereka berperang, nabi berperang. Tapi kalau lu baca perjanjian baru, Stefanus itu dia dilempar dengan batu sampai mati, dia nggak membalas. Paulus diludah, murid-murid Yesus dianiaya, Petrus disalib, murid-muridnya disalib, Lukas juga disalib, dan hampir semuanya para rasul selain daripada Yohanes itu, Yohanes penulis kitab Wahyu, semuanya mati secara martir. Mereka tidak membalas karena mereka mengikuti teladan Yesus, yaitu mengajarkan hukum kasih karunia. Kan saya kasih dalilnya. Yohanes 1 ayat 17, hukum Taurat diberikan kepada Musa, tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Makanya kan penggenapan hukum Taurat itu adalah kasih karunia. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu loh. Masa kau mengaku bahwa kau murid Yesus, tapi kamu tidak melakukan ajaran Yesus? Apakah ini nabi benar atau enggak? Jadi kan aku bilang, dari nabi itu ya kita bisa lihat daripada enggak mudah. Ya,
Lanjut dulu. Lanjut Pak Vivo. Pakai waktu saya aja nggak apa-apa. Oh gitu. Ya udah silakan Pak Vivo masuk. Alah. Ya Dem, habisin aja Dem, tanggung Dem. Tapi itu aja lah, nggak usah 2 lawan 3 lama 10 lawan 1 1 aja. Lu nggak sanggup lu nggak sanggup. Demian wakili guru palsu Lu nggak kayak sanggup. ini. Lu nggak sanggup lawan Katolik sama Advent barengan. Ya udah saya ini Dia habis. ngomong ribu jadi kayak pasar, jadi suara gue jadi nggak kedengeran. Satu-satu Nah, ini aja. bagi waktunya gimana sih? Lu mau rebutan kayak pasar atau bagi-bagi Enggak, waktunya? Demian dulu baru nanti kalau mau lanjut. Belum, waktu lu nggak jalan, waktu lu nggak jalan. Oke, saya Ya udah lanjut makanya diem kalau ya. gitu. Silakan Dem. Iya, seperti itu kawan-kawan. Kita kan sebagai orang Kristen ya harus mengikuti ajaran Yesus. Nabi palsu itu adalah nabi yang tidak taat kepada Tuhan Yesus, seperti Luga tidak taat kepada ajaran Yesus. Dari tadi marah-marah, saya nggak menyerang pribadi, tapi saya menjelaskan ciri-ciri nabi palsu itu adalah tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mengasihi musuh dan sebagainya ya. Seperti itu kawan-kawan. Gampang sekali kita memahami nabi palsu, gampang sekali kita mengenal mereka, yaitu dari buahnya. Dan Luga dari tadi menjelaskan tentang ajarannya, bagaimana dia menunjukkan sifat daripada pengajarannya, yang suka marah-marah, sedangkan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian dia menunjukkan sifatnya yang dimana tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Iya, dia tidak mencerminkan dirinya sebagai pengikut Kristus, tapi sebagai pengikut setan-setan. Waduh, seperti itu kawan-kawan. Jadi itu udah ini babak belur itu sebagai nabi palsu. Waduh. Gimana ini lain nih babak belur katanya. Pengikut setan-setan lu bukan pengikut Yesus katanya. Udah belum? Udah dong, habis. Kameranya mending dimatikan aja Bang. Ini. Pak Vivo, hajar Pak Vivo, hajar Pak Vivo. Bang Luga kameranya mending dimatikan aja, suaranya putus-putus. Lu ngomong tutup dulu kameranya, putus-putus soalnya. Nggak kuat. HP lu nggak kuat. Ya gini ya. Kamera lu tutup. Udah nggak usah bisa kok itu. Ini. Oke. Itu kasar, jahat. Itu bukan membuktikan bahwa itu nabi, bukan. Kalau orang jahat atau baik, itu cuma membuktikan bahwa orang itu adalah persyaratan masuk surga. Kita harus baik, kita harus jahat. Bukan cuma sama nabi aja. Bukan cuma sama pentak juga boleh, jangan jahat. Sama sama penginjil juga nggak boleh jahat. Jadi bukan cuma sama nabi, itu buat umum itu. Kalau masalah sifat jangan kasar itu berlaku ke semua orang. Sekarang tema kita itu adalah tema nabi palsu atau nabi asli. Bagaimana cara membuktikannya? Yeremia 28 ayat 9. Tuhan berfirman untuk membuktikan nabi palsu atau ini Tuhan. Nah kan putus-putus gue bilang. Ini yang ngomong Tuhan, ya. Ini yang ngomong Tuhan. Untuk membuktikannya adalah cek nubuatannya terjadi apa tidak. Tapi lo selalu sibuk. Luga itu kasar. Luga itu marah-marah. Lo sebenarnya ngecek tingkah laku seseorang sih. Kita di sini ngecek nabi, Ucok, Dodol. Nah ya udah sekarang Demian ini kenapa lu bilang pengajar palsu, jelasin. Iya, jelasin sekarang kenapa Demian pengajar palsu. Untuk mengecek nabi palsu itu lo nggak usah sibuk ngurusin tingkah laku orang, karena nabi pun itu laku buat semua orang, bukan cuma buat nabi aja. Sekarang kita nggak bahas nabi palsu apa enggak, ngeceknya dari nubuatannya, bukan lo sibuk. Luga itu hari kasar. Luga itu marah-marah. Lu sebenarnya udah gila apa masih waras? Kalau lo kurang pintar, minta ke bapak lo si Lucifer itu.
Lucifer bisa mengarahkan lu. Lucifer sayang sama lu. Cinta Lucifer sama lu. Apa Kebul? Maka lu jadi nabi apa mau ngurusin sifat orang sih? Kalau sifat orang, sifat kau juga mau ngurusin sifatnya orang, kita ini bahasa nabi. Tapi karena tidak bisa menjawab, kasihan gua sama lu, hanya itu aja. Lu gua nggak suka mencoba. Dari tadi ngurusin sifat gua. Di mute aja, di mute. Udah cukup lah. Udah ada gunanya nih. Bentar dulu dong, jangan main cukup-cukup aja. Demian mencukupkan atau enggak nih? Jangan lari dong Luga, lu jangan lari. Dari tadi udah diomongin dari tadi ini orang gila ya. Jangan udah gas lagi Dem, yuk Dem. Lagi ngomong. 3 menit ya. Pasti lo ngomong. Bulannya marah-marah. Ya ini sebenarnya kita lagi mau kursus kepedian atau bahas lagi. Udah waktu lu udah habis, udah 3 menit udah. Kalau misalnya nggak cukup tambahin 5 menit, mau nggak lu? Sanggup nggak lu ngedengerin? Di mute langsung di mute aja. Nah kalau misalnya nggak sanggup udah diem, makanya dengerin. Yo Demian masih mau lanjut soalnya. Lu kalau mau cabut aja. Sampai patah giginya. Nah gitu dong. Yo Dem, gas Dem. Ya perhatikan ya. Pasti dia ngurusin sifat gua lagi. Udah, gak usah ngomong mulu, dengerin aja udah. Yo Dem, ya, pasti balik. Ya nggak apa-apa, bodo amat mau dia balik lagi berapa kali juga bodo amat gue hanya supaya kalian berdua puas gitu. Ayo lanjut Dem. Iya, dari tadi selama 3 putaran ini kata-kata Luga dan argumen Luga itu dia ulangnya sudah 4-5 kali. Mungkin dia sudah kehabisan kata-kata dan tidak punya argumen lagi, makanya dia ulang-ulang. Saya tuh bosan dengarnya. Itu itu yang pertama. Kemudian begini ya Luga ya. Di dalam Alkitab itu berisi pengajaran. Setiap ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dia punya konteks. Kita orang Kristen ini disuruh oleh Yesus untuk hidup di penggenapan hukum Taurat, yaitu kasih karunia. Kalau lu tidak mau ikut, berarti lu adalah anak-anak Lucifer, bukan anak Kristus. Karena kalau anak Kristus, seperti yang rasul besar kita, rabi besar kita, namanya Paulus mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini adalah penggenapan dari hukum Taurat yang Yesus ajarkan dalam Matius 5. Bahwa penggenapan hukum Taurat adalah kasih karunia. Tidak mungkin sekelas seorang nabi besar itu tidak mengerti ini dan mengikuti sifat-sifat dan ajaran Lucifer. Sehingga dia tidak mengikuti teladan Kristus dan juga ajaran Kristus. Makanya dia maki-maki, dia sesat-sesatkan orang, dia ngata-ngatain orang. Apakah ini seorang nabi? Tidak mungkin, mustahil seorang nabi itu melenceng daripada ajaran Kristus. Jadi ciri-ciri daripada nabi palsu itu suka kerasukan roh setan. Ciri-ciri nabi palsu itu suka kerasukan roh setan dan dia tidak tahu, dia tidak sadar. Seperti Luga ini, bagaimana kita bisa melihat bahwa ada roh setan yang bekerja di dalam tubuhnya sehingga dari tadi dia kepanasan. Ketika saya menjelaskan kebenaran ajaran Kristus, bahwa Kristus mengajarkan kasih karunia, dia malah mengikuti ajaran Bileam. Dia malah ikuti ajaran Lucifer yang tidak apa ajarannya dari tadi lu cuma bilang gua jahat. Wah, sabar. Sabar, waktu lu ada. Lanjut deh. Makanya dari tadi dia tidak menjelaskan dirinya sebagai nabi bahwa saya ini pengikut Kristus loh. Yaitu Kristus yang mengajarkan kasih karunia loh. Bukan mengikuti Lucifer yang mengajarkan penghinaan, mengajarkan kesesatan, mengajarkan penghinaan dan sebagainya yang tadi kau lakukan. Kau ngaku sebagai orang Kristen, tapi kau tidak mengikuti ajaran Yesus. Nabi tidak mungkin melawan, menentang Kristus. Karena yang menentang atau melawan Kristus itu namanya antikristus.
Jadi kau ini adalah antikristus karena Yesus mengajarkan kasih, kau mengajarkan kebencian. Kau menggenapi itu Luga. Jadi sadarlah Luga, lu jangan hilang ingatan begitu loh. Sehingga ngomong-ngomong jangan-jangan nanti stroke, saya kasihan nanti. Nah tuh, lu gas lagi lu. Kalau bisa aja Demian ngebahas pribadi lu bahas juga pribadinya Demian lu gak. Susah banget sih. Kenapa defensif mulu? Ya, kalau gua bahas pribadinya dia ini udah setan, nggak perlu diajarin. Dia ini guru palsu, nggak perlu gua ajarin pribadinya dia. Karena pribadinya dia itu adalah pengen nyesatin orang. Gimana caranya dia menyesatkan orang? Ya dia tidak menjawab pertanyaan dari tema terus karena cuma satu. Mana orangnya nih? Kental luganya di bawah sama Lucifer. Kan diculik Beelzebub. Diculik Lucifer. Timernya dimatiin dulu Bang Tolib. Timer. Bang Tolibnya kayak keluar ada. Diculik Lucifer dia. Gue bilang dia nggak nurut sih, nggak usah pakai video tadi tuh. Tadi keren juga teman. Mana dia? Gua ya, udah belum? Ya udah nggak usah pakai kamera, jadi nggak jelas ngomong lu patah-patah. Yuk silakan. Oke ya. Demian mengatakan ajarannya Luga bukan ajaran Kristus. Ajarannya Luga apa? Luga jahat. Timer jalan. Luga tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Ajarannya Luga jahat. Tuh, apa coba itu? Ajaran itu berbeda dengan sifat. Ajarannya Luga sesat. Apa ajarannya? Luga jahat. Ajarannya Luga sesat. Ajarannya Luga menghina. Lu debat atau apa sih? Ajaran Luga, barang siapa, jikalau Nabi bernubuat, maka untuk mengecek nubuatan itu, bahwa nubuatan itu harus terjadi. Itu ajaran gua. Lalu dibantah sama dia, Luga jahat, Luga menghina. Lu tuh nggak nyambung apa yang dibahas, malah ngebahas itu melulu dari tadi. Yang ada cuma Luga jahat, Luga menghina. Temanya Nabi bro. Iya, Luga jahat. Karena Luga jahat, Luga bukan Nabi. Karena Luga jahat, karena Luga menghina, Luga bukan Nabi. Yesus juga sering mengcincang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Memang untuk guru-guru palsu harus sekeras ini. Karena guru palsu itu jahatnya meminta ampun. Jahatnya di atas rata-rata. Jadi dari tadi dia nggak pernah menjawab pertanyaan gue, takut dia. Luga kenapa nabi palsu? Karena Luga jahat. Tukang sayur juga jahat kok. Kalau cuma juga jahat, semua juga jahat. Berarti semua nabi palsu dong. Luga nabi palsu karena menghina. Bukan cuma Luga aja yang menghina. Tukang gorengan juga menghina. Berarti tukang gorengan nabi palsu. Makanya gue bilang gak nyambung. Dari tadi ini perdebatan sama dia ini gak nyambung. Ajaran Luga bukan dari Tuhan. Ya udah ajarannya apa? Luga jahat. Apa ajarannya? Luga menghina. Apaan sih orang gila nih? Kalau cuma jahat, menghina, nggak usah pakai tema Nabi dari tadi. Cari aja orang-orang jahat. Tukang somai juga banyak yang jahat. Kalau tukang somai jahat, ya berarti dia juga nabi palsu. Makanya nggak nyambung debat sama dia ini dari tadi sudah 3 jam. Itu omongannya. Gila ya, lah. Habis waktunya. Nggak ada yang nyambung dari tadi omongannya dia. Iya, sabar gitu. Ini kita tinggal adu bosan mana? Adu bosan aja ini. Sekarang lanjut lagi Demian. Lu ini pengajar palsu. Luga jahat sama Luga menghina. Ya silakan. Nggak apa-apa. Ini pokoknya sampai melotok aja di otak masing-masing. Yang mana yang jahat, yang mana yang palsu. Yuk lanjut. Luga jahat sama Luga menghina. Pasti yang 2 itu. Silakan. Iya, jadi yang tadi mengulang-ulang menyerang pribadi itu adalah Luga. Luga jahat sama Luga menghina. Oh deh, lu diem aja, motong-motong mulu. Ntar Demian gue bolehin lu motong-motong lu. Yuk, Dem. Ya, Dila lagi Demian ya, Dila. Udah. Kalau kalian perhatikan kata-kata Luga, dia dari tadi ulang kata-katanya yang itu.
Jadi mungkin saja dugaan saya dia udah kehabisan kata-kata, tapi nggak apa-apa. Begini loh Luga, lu mengatakan ajaran lu adalah melempari guru palsu. Ajaran lu adalah mencincang guru palsu. Jadi dalam kesimpulannya lu itu antikristus. Karena antikristus itu artinya anti terhadap Kristus, melawan atau menentang Kristus, itu namanya antikristus. Kalau lu baca kitab Kisah Para Rasul, lu tahu nggak yang namanya Simon pesihir itu para rasul itu tidak mencincang dia, tapi mereka menginjili dia. Begitupun orang-orang Yahudi yang menentang para rasul, mereka itu tidak mencincang, mereka tidak membunuh, tapi mereka mengajarkan dengan kasih karunia. Seperti yang Yesus ajarkan. Makanya kan kisah-kisah hidup mereka, para rasul 12 ini, 11 itu, mereka mati secara martir selain daripada Yohanes penulis kitab. Itu loh, karena Yesus mengajarkan yang namanya kasihilah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan. Tapi jahat kalau lagi kan? tunggu dong. Tapi kalau mengajarkan melempar guru palsu, melempari intinya Luga jahat sudah. Sebentar Luga. Apa? Tambah time. Tambah. Enggak apa-apa. Lanjut aja. Lanjut aja, Dem. Enggak apa-apa, Dem. Ini temanya di pause kok. Lanjut. Jadi kalau dikatakan bahwa ajaran Luga itu melempari guru-guru palsu, mencincang guru-guru palsu. Nah ini sebenarnya ajaran guru palsu yang sebenarnya. Karena dia membawa ajaran baru. Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan. Tapi dia memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat dan membinasakan. Seperti di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan apa? Guru-guru palsu itu mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat dan membinasakan. Dan bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Seperti tadi kan mencincang guru palsu, melempari guru palsu. Ini ajaran baru. Kalau ajaran Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau ajaran yang membinasakan guru-guru palsu yang kasihilah guru palsu gitu ya. Oh, tunggu dulu, yang dijelaskan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 1, lu gak saya screen buat kau. Ya, saya langsung screen biar lu tobat, ya lu sadar. Kameranya buka aja, Bro. Takut amat lu. Sabar, ini waktu saya dimatikan dulu, matikan. Kameranya buka. Kores. Nih. Mana saya bacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu. Buka kameranya. Dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Lihat ya, memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat dan. Jadi bagaimana tadi Luga mengajarkan bahwa melempari guru palsu dengan batu, melempari, mencincang orang, mencincang musuhnya. Ini ajaran baru, ajarannya membinasakan. Jadi ini ajaran guru-guru palsu. Dikatakan oleh siapa? Rasul Petrus. Yesus mengajarkan kasih. Mereka mengajarkan tentang permusuhan. Mereka mengajarkan. Jadi Luga ini menggenapi guru palsu sekaligus nabi palsu. Dia kecilan, dodol. Nabi palsu dan juga guru palsu. Dia dua-duanya digenapi. Bukan cuma 2. Lucifer pun dia menggenapi dirinya sebagai Lucifer. Lucifer sayang sama lu. Iya, waktu habis. Silakan. Kamera gue buka dong biar enak gue. Kamera buka aja. Enggak, suara lu putus-putus kalau pakai kamera, Bre. Oke, nggak apa-apa. Dem, kalau misalnya ada yang nyeleneh dari Luga, lu potong aja, Dem. Dari tadi juga dia motong lu. Ya, oke. Jadi gini teman-teman ya, dari sinilah ketahuan bahwa dia yang sering menuduh nabi palsu malam ini dia benar-benar jadi sampah, benar-benar sampah ya. Saya bukannya membenci, tapi artinya dia memang penyesat ini anak satu ini ya. Iya, sejak kapan Yesus mengajarkan melempari guru-guru palsu? Diam. Oh, jadi maksudnya sejak kapan nabi palsu? Iya, jadi palsu. Jawab. Ini maunya dia sejak kapan Yesus mengajarkan melempari dan mencincang guru-guru palsu? Coba kasih dalilnya. Diam, ini waktu saya. Lu kasih dalilnya, lu jangan ngomong kosong di sini ya. Tadi lu potong. Jangan asumsi di sini, pakai dalil. 10 menit dia ngomong. Pakai dalil. Mana dalil? Enak nggak dipotong-potong? Enak nggak?
Iya, tapi gua diam. Tapi ini udah kepanjangan nih ngomongnya nih. Ya, Mana syukurin, ada makanya. lu Lanjut ngomong lagi lu nggak ngomong pakai apa? dalil, lu ngomong nggak pakai pengajaran, lu pakai asumsi di sini. Mana? Coba tunjukin. Stop tambahin 10 menit lah, 5 Ya, menit. nggak ada. Lu tunjukin supaya membuktikan lu itu nabi benar. Coba tunjukin dong. Udah ya. Gitu lah, lu nggak usah omong kosong di sini, nggak usah asumsi. Pakai dalil dong, jangan asumsi. Ulang. Berarti tergenapi bahwa kau ini nabi palsu, kau ini guru palsu. Karena kau menambah-nambahi ajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan melempari guru-guru palsu, kau mengajarkan itu. Jadi tergenapi nih orang ini. Katanya dia bilang saya nabi palsu, guru palsu. Saya nggak pernah ngaku sebagai nabi. Tapi dia ini ngaku sebagai nabi, tapi kelakuannya seperti lontong sayur dia ini. Kelakuannya. Gue sih lontong ini. Udah belum? Diam kan? Tadi lu potong aja, gua santai lo. Lu sekarang nggak bisa ngomong kan? Iya, tapi lu terguncang. Lu gemetar sekarang. Iya, sekarang lu gemetar. Takut kan lu? Coba lu ngomong, coba. Udah ya. Diam lo ya. Coba bantah. Coba jawab pertanyaan saya. Iya, sekarang. Udah gua kasih lo waktu ngomong tadi. Aja nggak bisa, lu malah maksa-maksa udah orang. Gua kasih lo waktu moderator gimana? Lu bisa nggak jawab pertanyaan saya tadi? Sejak kapan dari tadi lu ngajari lempari guru-guru palsu? Iya, tapi kan gua juga langsung diam. Ini ngomong terus ini. Enak nggak? Tahan di mulut, tahan. Ya udah makanya, sabar Dem. Diam ya. Diam. Lu kasih dalilnya mana pengajaran seperti itu? Udah belum ngomongnya nih? Apa mau diam? Lu ngomong nggak pakai dalil. Dem ngalah Dem. Dem ngalah Dem. Posisinya Demian juga emosi ini. Dia bawa ajaran sendiri nih loh. Ini nggak boleh dibiarin. Iya udah, lo diam sekarang biar lo kubal balik. Nggak bisa dong. Kita di sini ngomong agama. Lu bukan ngomong diri lu yang bebal itu. Kalau ngomong diri lu yang bebal itu semua orang udah tahu. Tapi kita di sini ngomong agama. Udah belum ngomongnya? Lamaan lo. Lu ngerti nggak? Kita nggak ngomong kebebalanmu enggak. Kita nggak ngomong kebebalanmu, yang kita ngomong di sini agama. Lu pakai dalil. Moderator. Mana dalil? Moderator. Ya, siap. Udah lama Demian yang ngomong, ngaco lo. Iya, Demian ditahan dulu Demian. Ini gua dimarahin Demian. Lanjut, kamu enggak? Lo dari tadi ngomong jangan, iya gua ngomong tapi juga gua tahan. Makanya lu jangan potong orang lu, potong balik nggak enak kan? Kan ulang lagi lah waktu gua, udah banyak banget waktu gua habis tadi. Mana ada cuma 30 detik lu udah ngomong ya, Ge? 2:30 nih. Oke, kan tadi gua udah bilang kita pembahasannya nabi palsu atau tidak. Ini bahasanya gua katanya jahat. Gua katanya kasar. Gua katanya menghina. Sebenarnya kita ini itu kalimatnya udah berulang kali. Apa lu nggak ada bahasa lain selain itu ya? Iya, lu kan yang tadi dari tadi lu ngomong itu mulu, nggak ada kata-kata lagi ya. Ini malah udah kehabisan kata ya lu gak ya? Ngomong lagi nih, wah moderator. Enggak, lu saya nanya nih, lu udah kehabisan kata ya, makanya lu itu aja yang lu ngomongin. Moderator kacau nih. Udah Dem. Ini luka dulu Dem, ngalah Dem. Dari tadi itu dia ngomong, saya bosan dengarnya dari tadi itu mulu. Ya biar netizen yang menilai Dem. Enggak, Demian ada poinnya, Demian ada poin. Dia rasakan ya gimana caranya kalau orang motong ya. Udah habis waktu gua. Ya pakai data dong lu, pakai data, waktu dibikin 2:30 lagi, sekarang posisinya itu yang soal jahat-jahat itu udah kapan tahun itu. Ini yang ditanya oleh Demian, mana pengajaran Yesus nyincang nabi palsu itu di mana? Yang itu lu jawab. Tema kita tetap nabi palsu, bukan masalah cincang-cincang. Temanya tadi lu bilang itu pengajaran lu, mana dalilnya? Pengajaran bukan nabi palsu. Pengajaran sekarang temanya adalah nabi palsu atau nabi asli. Iya, dan lu bilang pengajaran lu adalah mencincang-cincang orang.
Dan itu pengajaran dari mana? Lo terlalu membahas sifat-sifat. Itu pengajaran dari mana? Mencincang-cincang orang itu pengajaran dari mana? Makanya gue ladenin tema baru lo. Cincang-cincang orang itu pengajaran dari mana? Lu gak jawab dulu. Tema kita bukan membahas sifat. Tema kita membahas nabi palsu atau nabi asli. Iya, lo bilang tadi kan ajaran lu sebagai nabi yang benar mencincang-cincang orang. Dalilnya mana? Gue menjawab itu, gue ikut lari dari tema karena lo sudah pindah tema. Akhirnya gue jawab. Artinya lu nabi palsu, lu bawa ajaran baru di sini. Kita kembali lagi kepada tema baru. Lu bawa ajaran baru di sini, ketahuan lu nabi palsu. Cara membuktikan nabi palsu itu adalah membuktikan nubuatannya terjadi. Caranya dengan lihat pengajarannya. Kau mengajarkan ajaran baru di sini. Gua jahat, gua menghina. Lu sebenarnya mau debat atau di mana dalilnya mencincang-cincang guru-guru palsu itu di mana? Mencincang orang itu di mana dalilnya pengajarannya? Cipok-cipok itu. Pengajarannya di mana? Mencincang-cincang orang. Ayo lo. Ya memang guru palsu harus dibanting, harus dicincang-cincang. Itu pengajaran dari mana? Ayatnya mana? Lo maunya guru palsu ayatnya mana? Ayatnya saya minta ayat. Bubuk. Nggak usah lari dari tema. Pembahasan kita adalah nabi palsu. Lalu nggak bisa jawab, buat framing aja nggak bisa jawab. Loh, temanya kan nabi palsu. Kenapa lo jadi lari? Temanya nabi palsu dan lu bilang pengajaran lu cincang-cincang orang. Itu pengajaran nabi palsu bukan? Teman-teman, saya rasa ajaran mencincang-cincang orang itu ajaran nabi palsu bukan lu nggak. Ini udah tanda-tanda nggak mampu. Jadi saya rasa udah cukup. Lu yang nggak mampu jawab. Dari tadi lu nggak jawab pertanyaan saya. Udah. Lo sudah tidak mampu. Lu yang nggak bisa jawab, makanya lu nggak mampu dan mau kabur sekarang kan? Mau kabur kan? Udahlah. Terlalu lah. Jangan kabur dong, lu kabur nih. Ciri-ciri orang kabur nih seperti ini nih. Dia ini marah karena lebih banyak orang mendukung gua, makanya dia marah. Mereka mendukung lu sebagai nabi palsu. Lo lihat di live chat itu, baca tuh. Lah iya, mereka dukung lu sebagai nabi palsu, gimana sih? Iya kan gue udah bilang nabi palsu itu cara membuktikannya adalah mengecek nubuatannya, bukan itu dia artinya banyak yang dukung lu sebagai nabi palsu, bukan nabi benar. Lu gak jahat, lu gak menghina. Kalau cuma jahat, preman juga jahat. Berarti preman nabi palsu. Makanya aku tanyakan, mencincang-cincang orang itu ajaran nabi yang benar enggak? Hancur lebur. Ya memang lo harus dicincang. Nah, tadi lu bilang guru-guru palsu itu harus dicincang, harus dilempar dengan batu. Lu bilang kayak gitu tadi. Harus dicincang. Tadi lu bilang dicincang, lu bilang dilempar. Iya, lo harus dicincang emang. Iya, itu pengajaran dari mana? Itu pengajaran dari Yesus. Lihat Nabi Samuel ayatnya. Guru palsu. Ada di 1 Samuel. Maka Nabi Samuel ada. Jadi pengajaran tentang mengasihi musuh itu kau nggak ikut? Itu mengasihi musuh bagi orang awam. Tapi kalau guru penyesat kayak lo, cocoknya dicincang. Oh gitu ya, jadi para rasul itu awam ya gitu ya? Ya udah. Cocoknya lo dicincang emang. Jadi para rasul itu awam. Lo kan yang guru palsunya lo, makanya lo harus dicincang. Lu bilang kan yang ikutin, yang melakukan itu kan orang-orang awam. Para rasul awam ya maksudnya. Enggak, kau bukan orang awam, kau guru palsu, makanya kau dicincang. Nah ketahuan kan kelakuan guru palsu ini. Ketahuan kan nabi palsu ini. Ya udah teman-teman, sudah kasihan dia. Udah teman-teman, lu udah terbukti sebagai nabi palsu, udah nggak usah dilanjutin, udah terbukti dia udah kabur nih, udah terguncang dia sekarang. Dia terguncang. Sekarang udah terguncang. Dia ini hanya nggak bisa apa-apa lagi, udah keo, lu udah keo. Hanya mempertontonkan kepala batu ini anak satu ini. Demian the champion malam ini. Ini seperti ini nih. Contoh marah-marah dari tadi itu dia ngambek-ngambek marah-marah maki-maki orang. Kepala batu nih lu ini. Karena lo dari cincang habis, Demian pemenangnya gigi lo. Nah, ini ciri-ciri orang kepala emang batu bener. Kayak gini nih. Demian the champion nih, the champion. Nangis kan. Menang nih. Ya lu kan nangis dari tadi lo. Coba kalian perhatikan dari awal dia nangis. Dari tadi nangis. Iya, tadi sebenarnya gini ya, kalau gua lihat itu Luga tuh udah ketekan banget, cuma di akhir-akhir lu malah jadi emosi, jadi ngebalik posisinya. Ya nggak apa-apa. Biar dia begini ya. Dia ketahuan. Ini Bang Kores Luga ini pandai memainkan ritme berdebat nih. Lu sebenarnya satu sama Demian. Lu juga ngatain gue nabi palsu kan? Makanya gue sebenarnya baik sama lo. Tapi karena lo nyerang gue, itulah lo senasib sama si Demian lo. Siapa? Lu. Lah kan gue bilang lu menang ya, Ge.
Loh, sekarang gua tanya, Demian mengatakan gua nabi palsu. Dia Islam udah kalah sama saya. Dia udah kalah sama saya, makanya dia mau lari ke lu. Senasib lo. Kalah sama saya, makanya dia mau lari ke lu. Sama lo dengan Islam. Enggak, gua mengakui lu sebagai nabi Kristen salah gua Kores. Dia udah kalah sama saya, makanya dia mau lari ke lu. Dia udah takut ini. Enggak lah, ya lu nggak bisa nyari perlindungan ke gua lah. Lu lawan lu Demian. Iya, tapi jangan kan kabur lu gak, lu sini jangan kabur lu. Jangan kabur lu. Lu itulah penyesat lu. Udah jelas tadi. Udah. Yang minta udahan pertama kan lu lah. Lu kalah berarti karena lu minta udahan. Lu aja nabi palsu kenapa sih susahnya? Apa? Ngaku nabi palsu aja kan selesai. Nah, ini Bang Ginting dari Kristen juga Bang Luga nih. Hajar bro, Ginting hajar. Enggak. Ngomongnya satu aja. Kalau satu gila lo. Dari tadi lu gue pukulin. Tapi memang ini orang kepala batu memang. Ya bebal memang. Karena cuma dengan kebebalan itulah dia bisa bertahan. Dia tidak bisa menjawab dengan argumen. Cuma dengan kebebalannya itu. Dari tadi yang menjawab dengan maki-makian itu dia. Kan sudah dijawab dari tadi Pak. Bahwa dia maki-maki dari tadi satu gitu aja loh. ngomong. Satu Kita aja diskusi tapi dia maki-maki dari tadi. Dem, serahin dulu ke Bang Ginting, Dem. Oke. Dia bebal banget nih orang nih. Udah ganti si Demian itu. Gak ada gunanya tuh manusia tuh. Kepala batu itu. Lu bilang aja lu takut sama gua, lu mau kabur. Takut lu dari tadi juga lu gak bisa jawab. Ya udah, Pak Luga ngaku nabi ya. Ganti. Cukup. Waduh, aku masuk dia langsung lari lagi. Kan saya bilang untuk membuktikan nabi, ya kita bahas nabi. Jangan sibuk mikirin Luga jahat, Luga menghina. Apakah debat seperti itu? Dari tadi kan dia bilang Luga jahat, Luga menghina. Orang kita membahas, kita ini berdebat doktrin, bukan ngurusin Luga kasar, Luga jahat. Kalau cuma jahat, mereka juga jahat. Berarti otak lu nggak nyampe memahami penjelasan saya. Udah, diam aja lo. Udah. Sabar, Demian. Menjelaskan kriteria Demian. Lu nggak menjawab pertanyaan, udah. Sabar, Demian. Kalau bilang Luga jahat, Luga kasar, itu aja yang tadi omongan lo. Kita bahas tadi kok larinya kemana-mana sih? Kok Luga jahat? Siapaan sih? Gini dia Pak Luga. Antara karakter sifat itu kan ada kaitannya dengan kenabian. Ini yang mau dibuka, dibangun narasinya. Begini loh bro, kita ini nanti kalau masalah urusan sifat dan karakter itu beda lagi temanya. Kita bahas satu-satu dulu. Oke. Kalau kita mau ngurusin semuanya nggak akan ada kelar. Sekarang ngurusin sifat, ngurusin kebaikan. Yaudah, itu namanya lo mau bersembunyi di balik tema itu supaya lo nggak kena injak-injak palanya. Ya gini posisinya Demian kan udah kalah nih menurut lo. Sekarang Ginting maju nih mau backup Demian. Oke, sekarang gini, apa dasar makanya dia nggak berani lagi sama saya. Satu orang ngomong ya, satu orang ngomong. Dia kalah makanya dia nggak berani lagi sama saya. Ya lu Demian sementara saya mute dulu. Dia cuma mau bersembunyi, kau nggak berani lagi sama saya. Tadi omongan lu nggak ada yang nyambung. Lu itulah namanya lu kepala batu. Ya lu masa kalah sama orang gak nyambung. Itu lu, makanya lu ulang-ulang perkataan lu itu. Iya, ya, oke, sekarang gini. Orang yang nggak nyambung nggak usah ngomong. Diam, udah kemari dulu. Lu gimana? Nabi masa tidak bisa mendamaikan orang yang gak nyambung? Udah diam dulu, gua mute semua, cut. Nah, diam semua ya. Sekarang kita akan dengarkan Ginting dulu masuk nih. Yuk, Brother Ginting silahkan. Oke, kita dari awal secara pelan-pelan ya. Karena ini masalah Nabi harus teliti, cermat, dan harus hati-hati benar. Ya cakep, kita nggak akan nyoba dulu pakai timer ya. Kita coba, silakan. Ya. Karena kalau salah informasi nanti akhirnya tak kemana-mana seperti Pak Luga tadi. Siapa nih? Ginting, Gasumsi. Oke, silakan. Oke. Apa dasar Pak Luga menyatakan dirinya sebagai Nabi? Karena nubuatan saya semua terjadi. Di dalam Yeremia, apabila ada seorang nabi dan nubuatannya terjadi, maka dia adalah nabi. Hanya itu hukum yang bisa menyentuh nabi. Bukan dari Luga jahat, Luga orang yang kasar. Jangan kesannya jahat lagi. Kok sana kemari. Udah nggak usah kasih itu kan, itu Demian itu Demian. Ini Ginting beda. Silakan. Udah panjang banget lau neng. Meweknya panjang banget sih. Jangan kayak Demian lagi. Luga kasar mulu. Iya. Ya Ginting ngerti itu. Yuk Gin. Oke, Ginting jawab. Ada beberapa orang yang bisa meramalkan nubuatannya terjadi seperti Nostradamus, Jayabaya, bahkan lain-lain. Bahkan Wali Songo bisa menubuatkan sesuatu dan terjadi di kemudian hari.
Tapi faktanya mereka nggak pernah menyatakan diri mereka sebagai nabi. Gimana nih penjelasannya? Oke. Nah, kalau gini namanya debat. Ini masih bisa dikatakan debat dibanding dengan si Demian. Alah, lu juga di awal-awal muji-muji Demian, ujung-ujungnya emosi lah. Udah jawab Islam aja. lo jangan ikut ya muncung lo, jangan gue emosi, gue pecahin gigi lo. Gak bisa, lu gak cukup gigi gue udah Lo takut anak lembek. lo kurang ajar, lo diam lo di situ. Ya makanya jawabnya gak usah Lo anaknya Muhammad, diam kau. Lu diem dulu, ini gue lagi moderasi, kan Gue maunya lagi nggak pakai ngomong, timer. kenapa Lu dengerin. Lu moderator aja. Ya iya, makanya lu jangan bahas-bahas yang dialog yang tadi udah lewat itu. Ya. Iya, lu lanjut. diam. Tugas lu moderator. Lanjut. Bukan ngatur lo di sini, kurang ajar. Mau gue copot jabatan Nabi lu? Gigi lu gue copot di sini. Ya udah, ini Nabi gigi lu sama aja jabatan Nabi lu setara ini. Kambing lu. Dengerin. Ini apa Lupa hubungan Allah gigi lu dengan dasar. kenabian? Ini kok kesana kemari? Gigi nggak ada hubungannya dengan kenabian. Kita bahas kenabian aja dulu lah. Iya, saya minta Kores diam. Lo jadi moderator aja. Iya, udah ya. Aku ngasih mau lanjut. Lo depan gue banting pakai porsi lo. Oke, si Ginting ya. Ginting kan bertanya. Kasumsi bukan Ginting. Perutnya tapi. Lanjut. Oke kan, si Ginting kan bertanya. Dia bilang ramalan Jayabaya juga terjadi Bang Luga. Nah, itu bantahan, itu betul. Artinya inilah bantahan perdebatan nanti kayak begini. Jangan seperti tadi, Luga kasar, Luga jahat. Sebenarnya kita ini mau mengoreksi sifat orang atau membahas Nabi. Jadi kalau Ginting mengatakan ramalan Jayabaya juga terjadi, itu baru bantahan yang pas untuk melawan kenabian. Makanya saya akan jawab begini. Luga, sejak kapan saya bilang lu kasar dan lu jahat? Sejak kapan saya bilang gitu? Enggak, lu jawab dulu. Lu jangan buat polemik bahwa saya sekarang kan lu sama Pak Ginting ini. Memang ini channel ini ditutup makanya gua bilang juga lau jangan bahas yang udah. Dia kan sekarang sama Pak Ginting, kenapa bawa saya? Ini gua membahas itu hak gua. Dia jangan suruh ngomong. Lu tidak perlu bawa saya. Lu debat sama orang lain. Lu kalau bawa saya masuk. Makanya jangan ada kata Demian, nanti Demiannya masuk. Padahal saya nggak bilang kayak gitu nih, orang orang ini. Bisa diganti nggak moderator? Ini moderatornya konyol ini anak satu. Bisa diganti nggak? Lu yang konyol, nggak usah bawa orang lain. Logika lu nggak mampu. Nah, Demian juga lu kelihatan banget masih dendamnya, Bre. Santai aja dulu. Dia kok bawa orang lain ini, debat sama orang lain, bawa orang lain. Iya, itu suka-suka gua. Ini bukan waktu lo. Wah, kalau gitu dia mainin juga ini Bre. Dia lagi mainin psikis lu, dia mainin emosi lu. Kayak emak lo, dasar lo guru palsu. Cepetan, ini bahas dong yang tadi Ginting apa tadi pertanyaannya? Mending pakai timer lagi ya Bang Kores. Potong lagi nih ya. Mending pakai timer lagi. Jangan moderatornya suruh diam, jangan lo moderatornya ntar gue banting pakai kursi lo. Lah ini Demian kan masuk, mau Demiannya diam enggak? Gue pasti masuk dong sebagai moderasi. Gimana sih? Lo kan moderator, Demiannya jangan suruh masuk. Ya gue udah bilang jangan, Demian jangan. Cuma kan dia bisa buka mute. Ya kick. Ya udah ini udah diam Demiannya. Lu ngomong sekarang. Nah oke ya, jangan nyeletuk lagi ya. Gue jelasin apa yang udah terjadi tadi. Jangan ada yang ngomong. Ya. Kan gue udah bilang kita ini berdebat tentang masalah Nabi. Kalau kita berdebat masalah Nabi, ya pertanyaannya yang seputar Nabi. Contoh. Ramalan Jayabaya terjadi. Kenapa dia tidak disebut Nabi? Itu bantahan, benar. Itu bantahan yang benar. Baru akan gue jawab. Ini dari tadi si Demian. Luga kasar. Luga jahat. Ini orang gila apa gimana sih bahasnya apa? Nah begini cara menjawabnya. Iblis ini juga tahu apa yang akan terjadi karena dia tahu firman. Ya, dia tahu setidaknya sedikit benarnya karena dia juga bekas malaikat. Dengerin dulu. Yang tidak bisa dilakukan oleh iblis apabila seorang ngapain bawa saya lagi? Ngapain bawa saya lagi tadi? Kenapa lu nggak bisa fokus sama argumen Pak Ginting? Kenapa lu bawa saya? Pokoknya kalau lu bawa saya masuk pasti nih. Iya suka-suka orang lah mau ngebahas lo, kenapa lu jadi tersinggung? No, tadi lu kan bilang bawa saya, makanya saya masuk. Kasihan nih Ginting. Lo nggak dianggap lo masih Demian lo. Gin masuk Gin langsung tanya balik Gin, kepanjangan luganya, jadinya bisa bahas Demian dia. Gin masuk Gin. Oke, tadi kan kata Pak Luga, iblis juga tahu apa yang terjadi ya.
Artinya jangan-jangan Pak Luga juga bisa disebut iblis dong kalau gitu, karena dia tahu apa yang terjadi. Sama kan? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, ini baru debat namanya, debat tentang Nabi begini. Jangan ngomongin Luga jahat, Luga. Dari tadi 3 jam ngomong cuma Luga jahat kok dari tadi. Nah, ini baru namanya benar. Berdebat dengan Ginting benar namanya. Ini namanya baru cerdas. Kalau begini debatnya enak. Siapa yang bilang Luga jahat? Ini balon hijau yang siapa meletus. yang bilang Luga jahat? Ya udah Demian. Bilang siapa yang bilang? Yang bilang dijawab siapa? aja Bang Luga. Dijawab aja Bang Luga. Harus jawab dulu nih. Yang bilang siapa yang bilang? Ini kayak emak-emak nih, kayak emak-emak. Lu tahu gak lu kayak mama ditagih tinjau lu, Ege. Bahas aja yang di topiknya, Ege. Oke, gue bahas Ginting ya. Ginting asumsi gue bahas ya. Oke, pertanyaan lu bagus banget. Gasumsi Pak Luga, bukan Ginting asumsi lagi sekarang, gasumsi. Oke. Gini ya, Pak Ginting ya, gini. Seorang Daud Tony yang mantan peramal, mantan dukun, dia mengatakan begini. Setan bisa meramal dan ramalan itu bisa terjadi. Apa penyebabnya? Gini. Kalau lo baca videonya Daud Tony, dia mengatakan begini. Setan hanya bisa meramal tentang pribadi. Pribadi artinya person to person. Misalnya begini. Setan itu mengatakan kepada lo akan mati seminggu lagi. Dan kalau lo serahkan kepercayaan lo kepada dukun itu, kepada setan itu, maka setan punya hak untuk membunuh lo. Sehingga seakan-akan nubuatan itu terjadi. Dan memang lo dibunuh sama setan itu karena berdasarkan lo sudah menyerahkan nyawa lo kepada dukun itu. Sehingga setan itu bisa membunuh lo. Jadi seakan-akan nubuatan itu bisa terjadi. Itu kata Daud Tony, mantan peramal dan mantan dukun nomor 1 di Indonesia. Nah, terus begini, yang tidak bisa dilakukan oleh setan adalah nubuatan-nubuatan besar. Misalnya contoh begini, akan terjadi Indonesia ini akan menjadi negara terkaya di dunia. Nah, itu setan nggak bisa ngebantai itu. Atau setan tidak bisa menggagalkan. Misalnya gini, kalau Tuhan mengatakan laut akan terbelah melalui Musa, maka setan tidak bisa menggagalkan laut terbelah itu. Nah, nubuatan-nubuatan Nabi itu kita lihat bahwa apakah nubuatannya itu adalah nubuatan-nubuatan yang tidak bisa disentuh oleh setan. Tuhan mengatakan kepada gua tahun 2003 akan mengalahkan Muslim dan akan menghabisi Islam dan nama gua akan terkenal. Dan terbukti sekarang nubuatan itu terjadi. Dan setan tidak bisa menggagalkan itu karena Tuhan yang ngomong sama gua. Dan memang terbukti nama gua besar sekarang. Ya. Dulu gue pengamen, gue orang susah, gue orang miskin. Dan setelah 10 tahun kemudian, apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Nah sekarang gue tanya, apakah setan bisa membatalkan itu? Tidak bisa. Sama seperti Tuhan, Nabi Samuel menubuatkan kepada Raja Daud, bahwa dia akan menjadi raja. Dan apa yang terjadi? Daud tetap jadi raja. Setan tidak bisa membatalkan. Nah, kalaupun ada nubuatan Jayabaya, ingat, setan Luga, kemarin saya bernubuat bahwa Luga akan menjadi nabi palsu. Benar nggak itu? Tadi saya bernubuat loh kemarin itu Luga adalah nabi palsu. Lu nggak, ini bukan waktu lu. Kalau tadi kan itu kesaksian lu pribadi. Kalau saya kan ini kan nubuatan ini. Kalau orang tidak terima nasibnya udah kalah begini nih. Bukan, lu kan bilang kesaksian lu. Kalau Samuel kan dinubuatkan, lalu nggak ada yang dinubuatin. Saya nubuatin lu. Bersyukur loh, ada yang nubuatin. Kalau kesaksian lu sendiri itu masih bisa diragukan. Tapi kalau ada orang yang menubuatkan, berarti itu bisa dipercaya. Nah, dengerin. Makanya dengerin. Oke. Bagus. Nah, lu udah mulai waras nih. Tumben lo agak waras. Coba dari tadi lu ngomong begini, bahkan gue liatin lu. Oh ya, siap. Begini ya. 1, Nabi itu harus bernubuat, dan nubuatannya itu harus terjadi. Dan untuk lebih menguatkan lagi, Nabi itu pun harus dinubuatkan. Gua 100 orang saya bernubuat bahwa nubuatan lu itu palsu. Gimana ini? Saya bernubuat kalau nubuatan yang kau lakukan itu palsu. Iya, udah diam ya. Gimana itu? Ya lu diam dulu. Ini orang ngomong, gue ngomong. Iya, lanjut. Mohon maaf, si Ginting yang ngomong, bukan lu. Jawab aja, biar kita tahu lu ini nabi beneran. Ada katakanlah hampir di atas 30 orang yang menubuatkan gua. 30 orang, 30 pendeta. Dari tahun 2000 sampai tahun 2000 sekarang, semua pendeta menubuatkan gua.
ada yang mengatakan Luga adalah hamba Tuhan. Dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Itu satu pendeta. Dan ada 30 pendeta. Nubuatannya beda-beda. Luga akan dikaruniai kekayaan besar. Pendeta pernah ngomong ke kita sama gue. Dan gue mimpi jadi salah satu orang terkaya di dunia. 4 kali. Ya, jadi Nabi itu harus bernubuat dan juga harus dinubuatkan. Nabi tidak bisa dibantah dengan, oh menurut saya kamu jahat, menurut saya kamu menghina. Nggak bisa itu yang begitu. bilang? Nubuat harus dibantah juga dengan nubuat. Si Ginting tidak punya nubuatan. Sebenarnya dia tidak layak untuk menguji saya. Tetapi, oke, pertanyaannya mengatakan apakah nubuatan Jayabaya itu berhasil? Dengerin, kan saya bilang. Setan ini, nubuatan Jayabaya mana ada yang berhasil? Bang Iting masuk dong, jangan mangut aja. Bukan, kan ada apanya moderator kita kan beda. Berarti yang mana? Nubuatan gua, emas Papua akan dipakai kekayaan untuk penginjilan dunia. Nah sekarang nubuatan Jayabaya apa? Silakan. Oke, sebentar ya. Ya, mana? Juga mengatakan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi. Tapi maksud saya begini, bolehkah kita komparasi antara perkataan Pak Luga dengan tulisan tentang nubuatan? Jangan-jangan setelah terjadi baru dibilang itu nubuatan saya. Ini kan nggak fair ya. Kan saya bilang ada 30 pendeta yang bernubuat sama saya. Artinya 30 pendeta itu bisa mengkonfirmasi. Pak Luga, sebentar, kita ganti-gantian aja bicara. Nanti setelah apa? Ini kan pernyataan Pak Luga kan saya catat nih. Ya. Lalu saya tanya ya, ini contohnya begini. Pak Luga tadi mengatakan yang tidak bisa dilakukan setan adalah nubuatan besar, ya. Artinya nabi palsu hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil, gitu ya. Nanti Pak Luga tunjukkan kalau Pak Luga memang seorang nabi, mana nubuatan yang besar itu. Bisakah Pak Luga membelah laut? Itu nanti dijawab ya. Atau bisakah Pak Luga pernah meredakan laut, ya? Itu jangan bukan nubuat, itu mujizat. Ya sebentar dulu lah. Saya nanti aja jadi apa? Buat malah suruh membela laut, ini orang gila nih anak satu. Ya sebentar dulu lah. Santai aja ya. Berarti lu nggak ngerti nubuat apa? Dia bilang sebentar dulu lah. Orang gila namanya. Santai dulu, santai. Kita kan ditonton banyak orang. Santai ya, gini satu ya. Kemudian Pak Luga mengatakan bahwa Pak Luga sekarang sudah punya nama besar. Ya, ingat ya, nama besar. Nama besar itu tanda kutip adalah melakukan hal-hal yang baik. Kalau melakukan yang jahat itu bukan nama besar namanya, itu nama hinaan. Nama besar ya terkenal kok jadi melakukan. Sama kayak si Ginting nih lama-lama nih. Luga tidak baik, Luga tidak jahat. Dibilang nama besar, nama besar. Jangan lu lari ke sifat. Sebentar dulu, kan Pak Luga yang mengulik-ngulik itu, mengatakan Pak Luga punya nama besar. Iya, makanya saya ikuti. Besar, jangan dilarin ke sifat dong. Kalau nama besar ya besar aja. Maksud saya begini, saya nggak menjelek-jelekkan Pak Luga. Nama besar apa yang sudah Pak Luga lakukan? Ya, nama besar itu terkenal apa enggak? Itu jawabannya. Jangan Luga kan jahat. Terkenal Pak Luga. Terkenal dengan kebodohan. Sama lo dengan nama besar. Ini Pak Luga ya. Kita Pak Ginting jangan nyerang pribadi ya. Nanti Bang Luga ngoceh kalau nyerang pribadi. Saya menyampaikan secara umum. Dengar ya. Dengar dulu ya. Iya, Brother Ginting, sabar. Sebentar ya, gini ya. Kayak berhala, ringkih. Nah, gini ya, sebentar ya, Dek ya. Para penjahat tidak pernah. Sebentar dulu. Para pelaku kejahatan tidak pernah diasumsikan sebagai nama besar. Nama besar itu adalah orang-orang yang melakukan sebuah karya yang nyata dan berguna bagi orang lain. Itu definisi nama besar. Terus? Jangan karena dia membunuh lalu memperkosa lalu masuk koran ke sana kemari dia mengatakan itu nama besar. Sama Dedian dari tadi Luga jahat. Selalu aja yang lu bahas begitu nggak nyambung. Udah ganti orang aja. Bang Luga. Apa saya katakan Pak Luga yang jahat? Saya mengilustrasikan. Bang Luga itu terkenal. Bentar dulu. Saya mengilustrasikan tentang pengertian nama besar supaya kita pahami bersama. Kita kalau nama besar jangan dihubungkan dengan kejahatan dan kebaikan. Intinya nama besar dulu. Jangan satu-satu pembahasan. Nanti jadi nggak nyambung. Nama besar itu artinya apa?
Coba Pak Nggak Luga usah jelaskan. diarti-artikan, nama besar ya terkenal dan diketahui banyak orang. Nggak usah kalau jahat, kalau penghina, Oke. bahas apa lah, ngebahasnya apa. Oke. Sekarang gini ya, kita kok fokusnya ke Nabi aja lah dulu ya, nggak usah nama-nama besar lah ya. Nabi. Yang Pak Luga pahami Nabi itu apa sih? Nabi itu dia bernubuat dan nubuatannya terjadi. Itu titik. Oke, stop sampai situ ya. Ya. Di mana Pak Luga dinubuatkan di dalam kitab suci? Coba sebutkan. Yoel 2:28. Pada hari-hari terakhir anak-anak muda akan bernubuat. Saya anak-anak muda yang hidup di hari-hari terakhir. Pak, katanya pada hari anak muda. Apakah anak muda yang dimaksud itu adalah salah satunya Pak Luga? Betul. Karena dibilang hari-hari terakhir. Dari mana penjelasannya? Loh kan di situ dibilang, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan roh kepada umat manusia dan teruna-teruna muda akan bernubuat dan orang-orang tua kamu akan mendapat mimpi. Itu Yoel 2:28. Iya benar, oke. Lalu apa dasar Pak Luga sehingga menganggap bahwa ayat itu untuk Pak Luga? Saya bernubuat dan nubuatan itu terjadi. Oke, apa nubuatnya? Oh banyak hal. Contoh. Oke, kan saya bilang, ada seorang muslim namanya Evi, kamu akan dibawa Tuhan ke surga. Enak aja loh bang, gua kan agama Islam. Kok gua ke surga bang? Orang kan ke surga mati dulu. Setahun kemudian, bang, apa? Saya masuk Kristen bang. Loh kenapa? Saya dibawa Tuhan ke surga. Loh kok bisa? Ya kan abang bilang ke surga. Oh amin saya bilang. Puji Tuhan ya, semangat ya Via. Semangat. Bisa Jadi, kita buktikan? Bisa. Nomor berapa teleponnya biar ku hubungi dia? Ya dia kebetulan sudah. Ini kan kok beralasan. Ya lo nggak bisa mengatakan. Kan saya bilang, lo jatuhnya bukan berdebat namanya. Memastikan apa yang Pak Luga ucapkan kan bukan. Karena saya ini kejadiannya sudah hampir 15 tahun yang lalu. Ya saya nggak bisa ketemu dia. Tapi itu terjadi. Oke. Sekarang apa yang bisa dibuktikan nubuat Pak Luga terjadi? Apa? Hancur kau Luga. Apa nubuatan Pak Luga yang sampai saat ini terjadi gimana sih dok? Ya kalau lu tidak bisa membuktikan Pak Luga. Begini, dengar dulu lah. Gua ngomong dan terjadi. Kalau lu nggak percaya itu urusan kau. Mati kayak kau. Saya bukan percaya atau tidak, belum sampai ke situ. Tapi oleh karena itu masih saya tanda tanya. Bukan berarti maka saya begini sebentar ya. Saya ingin membuktikan itu iya atau tidak dengan data-data yang valid. Contohnya begini, Yesus ya. Yesus ada, kan 2000-an tahun dia tidak ada, tapi kan tulisannya ada. Nah, sekarang saya tanya gini, kalau memang Pak Luga mengatakan bahwa ada sebuah kejadian, setidaknya kan masuk koran itu. Korannya koran mana biar kita baca, beritanya di mana? Koran mana sih? Orang murtad aja masuk. Namanya orang murtad itu nggak selalu harus masuk koran. Jadi gara-gara nggak masuk koran jadi bohong gitu, nggak bisa begitu. Oke, berarti Pak Luga nggak bisa membuktikan ya, yang itu ya? Bukan nggak bisa membuktikan, kan kita lihat, ini kan kejadian 15 tahun yang lalu, tidak ada video zaman dulu, tidak ada, namanya udah 15 tahun. Sudah ada koran. Ya sekarang ada nggak koran yang memasukkan dia kalau misalnya nggak? Pak Luga jangan gugu kalau ditanya. Dia kan cuma cerita sama gua. Santai, dan jangan cerita ke gugu. Teman-temannya. Jadi gara-gara nggak masuk koran jadi palsu, lo anak setan lo. Oke, mana nubuatan lain lagi yang supaya bisa kita faktakan? Ya. Udah sekarang kau diam, jangan kau potong-potong dulu ya, biar aku yang ngomong supaya jangan kau kesannya kau diam aja dulu. Gini, saya tahun 2003, tahun 2000-an, Tuhan sudah bilang kepada saya, beritakanlah firman-Ku ke bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Dan Tuhan bilang saya pelayanan saya internasional. Itu tahun 2000 dan sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu saya masih ngamen di jalanan, tapi saya pun ngamen lagu rohani, artinya sudah tetap menginjil, tapi belum terkenal. Gitu. Tapi Tuhan sering mengatakan saya bahwa saya adalah pendeta kelas dunia dan kapasitas saya internasional dan kelas dunia gitu. Lalu ya saya berpikir kalau yang namanya ke internasional itu kan harus ke Amerika, ternyata tidak. Saya di Indonesia, nama saya viral, masuk majalah, masuk TV, masuk media sebagai pendebat, sebagai penginjil dan terbukti. Itu orang-orang yang menubuatkan itu banyak, yang saksi-saksinya ada Bang Hotben Purba di sana, ada para pendeta-pendeta di GBI juga, saya udah cerita karena saya selalu bercerita kepada mereka. Jadi omongan saya ini sudah tersebar sebenarnya. Nah, kalaupun ada yang misalnya membantah omongan saya, mereka bisa membantah melalui media kok. Oh, Luga nggak pernah ngomong gitu. Nah, tetapi dan terbukti sampai sekarang pun
pendeta-pendeta itu tidak berani ngomong ya karena ya memang saya memang seperti itu kejadiannya. Saya tidak berbohong. Nggak mungkin saya berbohong di YouTube. Oh, saya pernah mengatakan Evi masuk surga dan dia tidak pernah. Saya nggak mungkin berbohong. Ya, tapi kalau kamu nggak percaya itu hak kamu, ya kan? Nah, kalau kamu mau minta buktinya, minta nomor telepon ya nggak bisa. Tetapi kalau misalnya ada yang misalnya ada 1 orang 2 orang yang memang masih bisa link dengan mereka, pasti akan saya kasih. Buktinya saya tidak bohong. Ya saya ngomong kan selalu di YouTube, nggak sembunyi-sembunyi bahwa memang itu pernah terjadi. Dan kalau kau tidak percaya, ya itu urusan kau, itu derita kau. Karena kamu tidak bisa membuktikan kalau itu bohong. Kamu cuma bilang, oh kalau nggak ada telepon bohong, nggak bisa. Kita nggak usah menyerang seseorang. Jangan dibilang saya nggak tahu. Kita bukan masalah tahu atau tidak. Sekarang saya balikin lagi ke kamu. Kamu menguji saya atas dasar apa? Atas dasar kamu nabi? Kita harus menguji nubuatan juga dengan nubuat. Nggak bisa kita menguji nubuatan dengan pendapat-pendapat, nggak bisa. Kamu bisa bernubuat nggak? Enggak, saya tanya, kamu bisa bernubuat nggak? Bisa. Apa nubuat kamu yang sudah terjadi? Nubuat saya nanti suatu waktu dunia ini akan kiamat. Udahlah ganti aja nih orang. Jangan begitulah kan? Oke ya. Kita lanjut ya. Ya, jangan mau lari dulu. Enggak, saya tanya, kamu bisa bernubuat nggak? Bisa. Saya katakan dunia ini akan kiamat dan banyak orang akan mati sakit. Juga tahu. Apa? Gimana? Itu setan juga tahu, nggak perlu kau kasih tahu juga, itu sudah tertulis di Alkitab. Pak Luga bilang bisa bernubuat, saya bisa, dan Pak Luga setuju bahwa dunia ini akan kiamat. Artinya begini, apa yang saya katakan, meskipun dengar dulu sebentar lah, gantian bicara ya. Artinya saya bisa bernubuat, kenapa? Karena apa yang saya katakan Pak Luga percaya, sementara apa yang Pak Luga katakan saya tidak percaya. Lalu mana yang benar ini? Nubuatan tuh bukan. Kita berbicara ya tentang. Nih, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Gini. Enggak, saya bertanya terus ini. Karena Pak Luga kan udah ada 5 menit ya bicara ya. Gini. Ya. Penjelasan Pak Luga bahwa Pak Luga sudah memberitakan firman dan terkenal di mana-mana sehingga bisa dianggap sebagai nabi. Oke. Sebenarnya saya juga sama seperti Pak Luga. Saya juga banyak di YouTube. Dengar dulu lah. Aduh, ini macam mana? Katanya dia tertib. Tapi ngomong belum selesai udah dipotong. Gitu. Saya gini aja lah, langsung aja ke poinnya ya. Banyak ustadz-ustadz yang berbicara tentang firman Tuhan dan dia lebih terkenal dari Pak Luga. Kenapa mereka tidak mengatakan dirinya nabi? Coba, ayo, silakan. Sudah, saya singkat-singkat aja jawab itu. Oke, gini ya. Untuk membuktikan nabi, nubuatannya terjadi, bukan terkenal. Kau dari tadi nggak nangkap. Untuk menjadi nabi bukan terkenal, tetapi nubuatannya terjadi. Isi nubuatannya apa? Salah satunya tahun 2003, waktu saya masih miskin, waktu saya masih ngamen, nggak terkenal, nggak ada yang kenal saya. Tuhan sudah bilang sama saya, namamu akan besar seperti nama-nama besar orang di bumi. Dan ucapan ini diucapkan Tuhan kepada Daud. Lalu ayat itulah yang Tuhan omongkan di dalam saya pada waktu saya mimpi. Lalu saya bangun, Tuhan bilang nama saya akan jadi nama besar. Padahal saya pengamen biasa, Tuhan. Saya bilang, tetapi ya udah, amin, saya bilang. Dan setelah beberapa tahun kemudian, saya debat, saya terkenal, saya masuk TV, saya masuk majalah. Dan penonton saya di YouTube 50 juta viewer, di atasnya Rudi Yohanes. Rudi Yohanes mengatakan, Luga memang belum bisa tak terkalahkan kalau untuk masalah terkenal. Itu kata Rudi Yohanes. Nah, untuk membuktikan seorang nabi bukan soal terkenalnya, tapi nubuatannya digenapi. Kau nangkap gak omonganku dari tadi? Jawab. Oke. Saya tanya nubuat apa, nggak ada. Yang diceritakan tentang masalah pribadi. Nanti saya sentuh masalah pribadinya nggak boleh. Ini kan jadi tadi kan sudah saya ceritakan si Epi masuk surga, nubuatin terjadi. Baru kita cokot sepatang. Sudah langsung dicomot-comot. Gitu. Oke ya, gini. Don King dulu juga hidupnya susah, gitu. Ya, kemudian dia terkenal. Ya. Elias Pikal juga, siapa itu ya? Mike Tyson juga dulu hidupnya gelandangan itu. Ya. Lalu kemudian terkenal dan sekarang dia sudah berdakwah, ya kan, ke sana kemari. Bahkan ada lagi lembaga keagamaannya, ya. Martin Luther juga dulu menderita, orangnya susah, anak yatim piatu, lalu kemudian dia besar.
Siapa lagi? David Wood, Christian Prince. Saya nggak apalah ke Islam dulu lah, ke Kristennya aja dulu ya. Tapi tidak ada satu orang itu yang kemudian dengan sombong dan angkuhnya mengatakan mereka nabi. Mereka hanya mengatakan sebagai penginjil. Makanya saya heran. Kenapa ketika begini kejadiannya, lalu Pak Luga dengan serta-merta dan segera serta terburu-buru menyatakan bahwa dirinya nabi. Sedangkan nabi itu adalah orang yang menerima firman daripada Tuhan menurut kekristenan. Coba Pak Luga baca itu Mazmur 147. Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada umat yang non-Israel. Lalu Pak Luga sekarang siapa? Keturunan siapa? Jadi kita makanya harus smart, hati-hati. Makanya jangan sembarang kita bicara. Udah belum? Kita menjadi tanda tanya di dalam pemikiran orang. Lanjut Pak Luga. Saya tidak mengatakan semua yang terkenal adalah nabi. Kau nggak dengar omonganku dari tadi sih ya. Saya udah bahas nubuat. Oke. Jangan dibantah dulu. Tolong dikasih timer ini. Ya udah bahas nubuat, ayo oke. Tidak ada saya mengatakan semua yang terkenal nabi, semua yang terkenal. Nabi, dari Corbuzier terkenal, nggak ada yang ngomong begitu. Tetapi Tuhan Tuhan ngomong sama saya. Anakku, aku akan membuat namamu besar seperti nama-nama di muka bumi ini. Tuhan ngomong tahun 2003. Waktu itu saya masih miskin. Setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba saya terkenal. Berarti janji Tuhan di tahun 2003 kepada saya digenapi. Berarti itu kan nubuat. Janji akan menjadi seperti ini. Nah, kalau nubuat itu terjadi, berarti itu adalah nabi. Karena Tuhan ngomong ke saya. Dan saya pun bernubuat kepada orang. Evi, kamu akan dibawa ke sorga. Dan dia dibawa ke sorga. Terbukti. Dan orang juga, pendeta-pendeta juga banyak bernubuat kepada saya. Anak muda yang baju biru. Tuhan mengatakan kepada kamu bahwa kamu adalah hamba Tuhan. Dan kamu akan dipakai luar biasa. Tuhan akan mengucurkan kekayaan bangsa-bangsa. Dan kamu akan dana yang akan masuk ke dalam komunitas. Kamu akan bukan miliaran lagi. Kalau itu belum terjadi memang. Dan sedang akan terjadi. Nah, sekarang kalau kita ngomong nabi, nubuatannya harus terjadi. Nah, sekarang mimpi-mimpi saya, apa yang Tuhan ngomong ke saya, itu satu persatu digenapi, belum pernah ada yang gugur. Ya, itulah membuktikan orang itu nabi kalau nubuatannya terjadi. Bukannya David Wood juga terkenal, berarti bukan begitu artinya. Makanya tadi kalau saya ngomong kau perhatiin baik-baik. Paham nggak kau? Nah, sekarang ku tanya, kau bernubuat gak? Oh, nanti akan kiamat. Itu namanya bukan nubuat. Itu memang anak kecil juga udah tahu. Kau pembohong. Tuh, kok pembohong? Memang yang saya katakan bohong rupanya. Dunia akan kiamat. Itu sudah bohong tertulis. Perkataan itu saya. Orang sudah tahu. Makanya nah, sekarang apa nubuatanku yang orang belum tahu apa? Coba. Kalau ada, dengar ya. Kalau saya bernubuat dan orang belum tahu, itu namanya bohong. Iya, begini loh. Aduh, nih anak. Aduh, pantesan aja lu masuk neraka ya. Begini loh, bernubuat tuh begini contoh nih. Misalnya hari ini kau bernubuat. Luga, besok jam 7 akan ada orang dari Rusia menemui kamu dan mengasih kamu duit 100 juta. Itu nubuat. Misalnya Bapak ngomong kayak gini sama saya. Besok jam 7 ya, oke. Nubuat Pak Ginting, besok jam 7 orang Rusia ngasih duit 100 juta ke Luga. Pembuktiannya apakah sekarang? Tidak, besok. Nggak boleh saya mengatakan Bapak berbuat nih. Oke ya. Sekarang gini. Saya tidak boleh mengatakan Tamburan akan menikah dengan Deborah bulan depan. Sebentar lu ya. Saya buktikan ya bahwa saya bernubuat ya. Besok kita video call lah. Besok jam 10 ada orang yang memberi uang 100.000 kepada saya. Gimana kalau terjadi? Nubuat namanya itu. Ayo, gimana? Ya kalau memang nubuatan lo terjadi, ya ceritakan nubuatan itu kepada orang. Kalau nanti orang sudah mempelajari nubuatan lo itu terjadi, maka lo akan jadi nabi. Oke, besok jam 10 kita video call. Pasti ada seorang wanita memberi saya uang 100.000. Ya bisa. Dan nomor serinya kita saya sebutkan sekarang. Begitu. Ya silakan. Kalau memang ada nubuatan-nubuatan,
ceritakan semua nubuatan-nubuatan kau apa saja yang terjadi. Kalau misalnya besok, misalnya ada wanita, kan bisa aja lo suruh orang ngasih duit ke lo, kan bisa aja kan. Makanya biarkan nubuatan itu diberitakan, nanti orang yang akan menilai. Jadi jangan kita buru-buru mengatakan orang nabi palsu, padahal kita belum tahu nubuatan. Ini nubuatan saya kau belum tahu, apa yang saya nubuatkan juga kau belum tahu, tapi tiba-tiba muncul kau bilang saya nabi palsu, itu namanya kau masuk neraka. Untuk membuktikan seorang, dengerin, untuk membuktikan seorang nabi palsu itu butuh riset. Riset itu begini, sudah berapa saja nubuatannya terjadi? Apakah ada orang yang menubuatkan dia terjadi? Siapa saja yang menubuatkan dia dan harus terjadi, dan nubuatannya dia harus terjadi. Kalau itu sudah dipenuhi, maka dia akan memang dia nabi. Begitu caranya. Oke. Ini ya saya buat ya, bukan satu hari. Mulai besok ya. Mulai besok seorang wanita akan senantiasa memberi saya uang 100.000 rupiah satu lembar selama sebulan. Silakan, nggak apa-apa. Apakah kemudian saya dengar? Apakah kemudian saya terus mengatakan diri saya nabi? Kan tidak segampang itu, Pak Luga. Oh tidak, kalau itu memang terjadi, kenapa enggak? Gimana sih? Oke, ini dengar ini ya, besok ya. Nomor dengar dulu. Besok seorang wanita jam 10 akan memberikan uang 100.000 kepada saya. Nomor serinya, saya sebutkan lagi nih, UG 09299458. Apakah dengan demikian lalu saya sebut saya nabi? Begini caranya. Kalau nubuatan itu supaya dengerin ya. Untuk membuktikan dia benar-benar nabi, itu nubuatan itu harus berkali-kali supaya dia tidak supaya dia selama 1 bulan, saya bilang selama 1 bulan bisa terjadi. Saya nubuatkan. Gimana? Iya, nubuatan kau nggak boleh cuma satu. Nanti kau bisa dikira kali nubuatan gue itu harus beragam terus, harus ada terus. Berkali-kali. Misalnya kamu nubuatin juga curiga sama saya dengerin dulu. Nabi itu begini ya. Saya bernubuat Jakarta separuhnya tenggelam, terjadi. Itu juga belum bisa diklaim, harus berkali-kali. Saya bernubuat besok presiden akan meninggal, terjadi. Terus kau bernubuat dan nubuatanmu itu terjadi, maka lama-lama orang akan mengangkat kau jadi nabi. Karena Nabi Samuel juga dia jadi nabi bukan karena nubuatannya satu terjadi, karena kalau nubuatan cuma satu itu bisa diada-adain. Misalnya kau bilang ini sama lonte kau, misalnya lonteku kau buat gue yang 15, gue akan bernubuat lu akan melewati tahun 2022 dan 2023. Itu namanya bukan nubuatan, itu namanya orang gila juga tahu itu. Udah, mana tahu orang gila itu? Aduh, Pak Luga ini adalah setiap dia terbantah. Gini, moderator, Pak Kores. Ini sekarang aneh, setiap terbantah dia, kita dibilangnya orang gila. Masalahnya kan susah ini. Coba diluruskan dulu lah. Untuk membuktikan nabi itu nggak bisa kita mengecek nubuatannya cuma satu. Bisa dia kong kali kong. Makanya biarkan dia bernubuat berkali-kali. Ini nubuat gue yang ke-17. Nubuat gue ke-17 tentang lu adalah lu sampai mati perut lu nggak akan mengecil. Iya, kita lihatlah nanti kan. Kalau memang itu terjadi berarti si Kores nabi. Itu aja. Ya, gampang kali dia buat orang nabi juga lah. Loh, sekarang begini loh, kalau memang nubuatan. Ya udah semua kita ini nabi lah Pak Kores. Semua kita nabi nih. Udah selesai. Makanya kan saya bilang nubuatan itu kan harus dilihat dulu. Nubuatannya apa saja. Kalau nubuatannya misalnya cuma besok akan ada cewek ngasih saya duit, ya bisa aja kau suruh orang. Oh, ini cewek nih ngasih saya duit, ini cewek ngasih saya. Lagian ginting juga sih, nabi lu sendiri dilawan nggak akan menang lah. Demian udah mulai Pak Kores sudah mulai cerdas dia, Pak. Udah mulai terbuka pikirannya. Kau sama si Demian, kau tuh sama-sama orang gila. Tuh, orang gila gimana? Orang kata-kataku aja lebih tertib dari Pak Luga. Coba tanya para netizen. Untuk membuktikan kenabian itu bukan dilihat dari kata-kata, lebih tertib dan lebih teratur dan lebih logika. Karena iblis juga banyak yang imut. Lu tidak apa ya? Kalau Luga ini kan nabi, dia dituntun roh, makanya perkataannya cepat. Iya betul. Siapa? Begini gue bilang juga. Buktinya mana dia dituntun roh? Dia dituntun pikirannya Pak Kores, bukan dituntun roh. Enggak, lu harus nerima Roh Kudus dulu, baru lu bisa percaya Luga nabi. Dia dituntun pikirannya. Begini ya. Rasul Paulus mengatakan, bentar Pak. Rasul Paulus mengatakan begini.
Aku berkata-kata di dalam bahasa roh. Tetapi aku lebih suka bernubuat karena orang yang bernubuat lebih berharga dengan orang yang berbahasa roh. Ya, jadi artinya orang yang bernubuat juga identik dengan orang yang berbahasa roh. Itu selalu bersamaan. Nah sekarang saya tanya, kamu berbahasa roh nggak? Berbahasa roh. Kena, saya berbahasa roh saya. Oke, gimana coba? Bla 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 bla. Udah teman-teman cukup. Ini karena yang ngomongin juga orang gila semuanya. Jadi gagal dia mengatakan lari. Jadi saya rasa cukup ya. Melarikan diri. Cukup. Udah Kores ditutup aja Res. Ini orang stres semua nih. Ini melarikan diri Pak Kores. Tahan Pak Kores. Melarikan diri tuh. Ini gimana? Lu tadi menang lawan Demian sama Gining Asumsi kok kalah lah. Enggak. Ini juga orang gila. Udah nggak sanggup. Makanya saya menjawab seluruh narasi yang saya bangun. Akhirnya dia marah-marah ke saya kan. Coba keputusan lu sebagai nabi apa nih untuk Gining Asumsi? Jadi kabur. Closing kita. Kasih 3 menit coba. Saya mau buat dengar closingnya apa coba. Ginting ini tidak bisa bernubuat. Ya, orang yang bernubuat itu ya ciri-cirinya dia ada. Ya, contoh begini. Saya dapat penglihatan. Kalau orang yang bernubuat itu juga dia bernubuat melalui penglihatan. Artinya dia bisa melihat malaikat, dia bisa dapat penglihatan tentang Tuhan, dia bisa didatangi malaikat. Karena sifat nubuatan itu adalah juga bersamaan dengan datangnya para malaikat. Apakah dia bisa melihat sorga? Apakah dia bisa melihat neraka? Karena itu nubuat itu selalu yang namanya tugas nabi itu disebut pelihat. Jadi artinya seorang nabi juga harus melihat malaikat, melihat mendapat mimpi tentang Tuhan. Melihat cherubim lah. Ya betul. Nah ini anak bukan melihat malaikat tapi melihat kolor busuk. Kolornya si Demian yang dilihat orang ini. Ya jadi ini anak tidak bisa bernubuat. Nah karena dia tidak bisa bernubuat, jadi dia tidak perlu mengkritisi nabi Tuhan. Nggak perlu. Karena nggak ada dasarnya. Karena mengkritisi nabi itu juga harus punya power. Nggak bisa salah ngomong. Dia bernubuat nggak bisa, berbahasa roh tidak bisa, membuat mujizat tidak bisa, mendapat penglihatan tidak bisa, mendapat mimpi juga tidak. Berbahasa roh tidak bisa. Jadi ini anak nggak usah bertanya-tanya lagi. Udah, lo di mata gue sampah sama si Demian. Lo barang-barang aja di tempat sampah. Udah. Ya. Rasa cukup ya. Nah, sekarang Ginting mau closing. Gini dia ya. Pulang aja. Pak Luga katanya nubuat harus dijawab dengan nubuat. Sepertinya Pak Luga tidak pernah membaca Alkitab. Kenapa? Karena yang mengkritisi Yesus bukan para nabi, para yang bernubuat, enggak. Bahkan ada tentara Romawi, Hansip Romawi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan ini sesuatu yang tidak dipahami oleh Pak Luga. Akhirnya kenapa? Untuk menutupi kekurangannya, dia mengatakan orang lain sampah. Ini kan udah bahasa yang jelas. Ini klasik ini, sangat-sangat klasik. Orang yang sudah terdesak pasti marah dan menyudutkan dan membuli orang lain. Sementara saya kan tidak membuli Pak Luga, hanya saya bertanya sampai sejauh mana kan dasar-dasar yang Pak Luga sampaikan sebagai nabi. Ternyata banyak orang-orang yang lebih hebat dari dia, tapi tidak pernah mengatakan nabi. Ini kan masalahnya di mana ini? Artinya masalahnya ini di psikologi kalau menurut saya ya. Psikologi yang tidak standar gitu cara berpikirnya. Jangan-jangan Pak Luga ini bercita-cita ingin jadi nabi tidak kesampaian. Lalu kemudian dia memaksakan diri masuk YouTube, masuk TV dan lain sebagainya, masuk majalah. Nanti kalau ada uang dia pasti buka TV sendiri. Lalu dia setiap hari berbicara di TV. Itu bisa saja terjadi. Tetapi artinya ya nabi itu dikenal dari kata-katanya, perkataannya. Kita bisa kembali ke sifat. Ya dengar. Perkataannya yang disampaikannya, contohnya begini, ya seorang peternak hanya bisa disebut peternak apabila dia menyampaikan makanan kepada ternaknya secara halus, bukan dilempari dengan makian, dengan cacian, lari itu ternak itu semuanya. Saya rasa begitulah, siapa yang sampaikan Demian tadi, seorang nabi itu dikenal dari ciri-cirinya, ada tanda-tanda khusus yang tidak dimiliki orang lain. Kalau hanya memaki-maki, semua bisa memaki-maki. Lalu apakah setiap orang yang memaki-maki itu adalah nabi? Kan tidak. Apakah setiap orang yang perutnya nabi itu tanda-tanda? Apakah setiap orang yang bisa mencincang-cincang orang lalu disebut nabi? Kan tidak. Tapi nabi adalah orang yang bisa mengayomi, menenteramkan dan bersabar. Saya rasa itu. Kembali lagi ke sifat-sifat yang dibahas. Ya iya, itu melekat, itu terbentuk.
ya kan terbentuk dalam dirinya yang membuat dia dikenal orang sebagai nabi. Bukan setiap orang yang mengaku nabi lalu nabi, tidak. Nabi itu dikenal dari perbuatannya, tingkah lakunya, ajarannya, bukan dari perkataannya. Oke. Saya jawab Oke ya, ya. 3 menit. Oh, Kasih waktu dijawab 3 lagi menit, ternyata. Ya udah, boleh lanjut. 3 menit. 3 menit. Oke. Oke, ya lanjut aja. Si Pak Ginting ini sama dengan si Demian. Udah Nabi itu sama-sama harus lagi. sopan, Nabi itu harus baik, Nabi itu nggak boleh kata keras. Nabi itu memang sifatnya menegur, bukan menegur, mengecam. Kita lihat Yohanes Pembaptis mengatakan ahli Taurat ular beludak. Jawaban ahli Taurat apa? Sama dengan mereka ini. Kamu nabi tapi kok kamu kasar? Tuh. Ya karena ini dia nabinya guru Kristen itu palsu. tukang demo sebenarnya, protes. Kamu itu guru palsu, kata Yohanes Pembaptis. Kata ahli Taurat, kamu kok kasar? Emang kamu mau ke neraka? Karena Tuhan tahu nih anak guru tapi suka nelan rumah janda, suka nyesatin orang. Beda sama jemaat. Kalau jemaat kita nggak boleh kasar. Kita harus lembut, mengayomi. Tapi kelas ini anak 2, ini udah levelnya guru palsu. Guru palsu itu harus dihancurkan. Guru palsu harus diinjak-injak. Ya, makanya saya keras. Ya, jadi semua statementnya ini bohong semua, nggak ada yang benar. Untuk menjadi nabi dilihat dari nubuatan yang digenapi. Ya, dan untuk menguji nabi juga kita harus punya nubuat. Kalau kita tidak punya nubuat, jangan kita mengoreksi nabi, karena tidak ada dasarnya. Ya, nah untuk menguji nabi cuma satu, kau kumpulkan nubuatannya, kau riset. Ya, emang untuk mengetahui seorang nabi itu harus belajar juga, harus riset. Nggak bisa 1-2 hari untuk kita membuktikan seorang nabi. Nubuatannya 1, 2, 3, 4, 5, semua terjadi 10, diuji dia. Nah begitu untuk membuktikan nabi. Jadi bukan luga ini kasar, luga ini jahat, luga ini kok kasar dari tadi. Lu nggak ada bedanya sama Demian dari tadi, ya. Lu nggak bisa bernubuat kok, ya. Nubuatan lu intinya lu bernubuat. Ya, bahkan intinya nubuat saya ya. Saya tolong masih ada 1 menit lagi, ya. Jadi intinya kamu itu adalah antikristus dan lo memang gua jamin lo pasti masuk neraka. Karena kenapa? Itu guru palsu, ya. Lu melawan nubuatan, lu melawan hamba Tuhan, dan lebih baik muslim. Makanya untuk muslim ada kabar berita lebih baik, karena ada ayat Pak Kores dipuji tuh. Orang terdahulu menjadi terkemudian. Orang Islam tuh keras kepala, tetapi jauh lebih keras kepala nih anak 2. Makanya dari dulu gue paling malas gue ngomong sama nih anak. Pokoknya si Rudi, si anak Batak ini sama semua nih. Ini pasukan antikristus semua ini. Inilah yang Kristus Ginting benerin tuh. Ya, kalau muslim mereka tuh hanya sebatas tidak mengenal Tuhan, mereka ngotot, ya wajar lah, namanya mereka juga mau mencari kebenaran. Kalau nih anak dia udah tahu kebenaran, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Makanya ini anak iblis adalah bapaknya. Jadi orang kayak ini anak nggak usah diladenin. Yang penting gue udah kasih tahu, sebenarnya gue ngomong ini juga sasaran tembak gue adalah Islam, supaya mereka tahu kebenaran. Dan saya rasa cukup. Ini manusia 2 anak 1. Ini manusia bebal. Cocoknya dilelepin di neraka. Udah cukup. Oke. 3 menit Pak Kores ya. Boleh, gas. Menanggapinya nih ya kan. Kita tentu sama tahu ya, sama mendengar ya. Saya tidak pernah menyudutkan Pak. Teman-teman, saya rasa cukup ya. Saya mau cabut. Ya, silakan mau lari. Lari kok kalah. Lari kan. Nah itu gitu. Saya rasa kalau direkam ulang seluruh perkataan, saya tidak pernah membuli Pak Luga. Hanya saya ingin menginterogasi, ya, mempertanyakan. Tetapi dia langsung menjustis saya, yang masuk neraka lah, yang masuk apalah. Dia sudah lebih hebat dari Tuhan berarti. Nah ini, apakah seorang nabi berani berkata lebih hebat daripada Tuhan? Itu kembali kepada masing-masing. Tetapi saya terus terang lah ya. Kesan pertama itu kan, ada istilah kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kesan pertama seorang nabi, ya kalau saya ceritakan nanti di umat muslim pasti bisa menjelaskan itu. Kenapa Nabi Muhammad disebut nabi? Karena dia perilakunya baik. Perilaku lagi. Dari tadi dibilang nubuatan yang digenapi lah. Perilaku lagi. Kalau lagi dia. Iyalah perilaku itu kan terbentuk dari segala sesuatu informasi yang diterimanya sehingga menjadi olah pikir. Oh rupanya harus seperti ini ya. Kalau kita mendengar sesuatu yang baik, tidak boleh kita apakan, kita sampaikan secara kasar. Artinya apa?
menyampaikan kebenaran itu tidak boleh dengan kekejaman, tidak boleh dengan ancaman, intimidasi, nggak pernah. Tetapi ajakan itu ya tentu nggak mencincang gitu. Jadi saya heran lah, tapi ya nggak apa-apa lah, ini mungkin nabi baru ya, nabi baru, di dunia lain lah, bahwa ada sekarang, atau mungkin gini Pak Kores, sudah berubah. Dulu nabi adalah yang halus-halus, sekarang nabi harus kasar-kasar, maka disebut nabi. Oleh karena itu, Pak Luga lalu membentuk sebuah framing, agar saya disebut nabi, saya harus kasar, supaya terkenal dan dikenal orang gitu. Jadi itu aja kalau saya rasa. Tapi intinya dari apa yang saya sampaikan jelas ya, bahwa Pak Luga belum bisa membuktikan bahwa dia nabi. Semuanya framing, pengalaman pribadinya, dan ketika saya tanya, tidak bisa satu pun yang dibuktikannya, selain hanya kesaksian. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Kores. Yo, sama-sama Brother Ginting. Dengan berakhirnya closing statement dari Brother Ginting, maka berakhir sudah keseruan kita malam ini tentang pembuktian nabi palsu dalam kekristenan. Ini nabinya udah kembali ke langit kayaknya Brother Ginting. Menjadi ibroh bagi kita bersama bagaimana kita melihat bersikukuhnya Luga terhadap kenabiannya dan juga standar kenabiannya, dan bagaimana kekristenan yang lain, Demian dan juga Brethren Ginting ini mencoba untuk menyadarkan dia agar dia segera bertobat, bahwasanya apa yang dia lakukan itu sudah terlalu berlebihan, terutama di kacamata keimanan kekristenan. Ya, semoga semua yang berdialog kali ini mendapatkan hidayah karena telah memberi Islam hiburan. Bukan Islam aja, semua kita Pak Kores, semua ya? kita terhibur jadinya. Iya, kita terhibur semua ini memang karena eksistensi dari Luga ini. Semoga Layar Luga disehatkan selalu lah, dan nggak pernah lupa untuk minum air putih. Oke Pak Kores, terima kasih ya pada semua kita atas waktu yang diberikan kepada saya di sini. Saya pamit dulu. Yuk.